Di awal film kita diperlihatkan seorang anak muda bernama Isagi yang sedang bermain bola dalam turnamen tingkat nasional. Akan tetapi Isagi malah mengoper bolanya kepada rekan strikernya yang bernama Tada, yang membuat mereka harus gagal membobol lawan sekaligus menerima kekalahan yang amat dalam. Karena kejadian tersebut, Izagi pun mulai kebayang-bayang tentang kekalahannya yang terjadi kepada tim SMA-nya itu. Andai saja pada saat di kesempatan menit terakhir ia nggak mengumpan bolanya kepada Tada, mungkin Izagi bakal mencetak gol dan membuat timnya mendapat kesempatan untuk memenangkan pertandingan di babak extra time. Sesampainya di rumah, kedatangan Izagi pun disambut hangat oleh kedua orang tuanya, sekaligus mendapat kabar yang menggembirakan karena dirinya mendapat undangan dari Asosiasi Sepak Bola Jepang. Di keesokan harinya, ia yang terheran-heran karena diundang untuk pelatihan terpilih, akhirnya langsung datang menuju tempat Asosiasi Bola Jepang. Di sana tanpa disengaja, ia juga bertemu nih dengan striker yang kemarin mengalahkan timnya saat di turnamen nasional, yaitu seseorang bernama Kira. Kira memuji permainan Izagi yang sangat menonjol di pertandingan sebelumnya, dan ia juga berharap kalau mereka di suatu hari nanti akan bermain di tim yang sama. Setelah memuji permainan Izagi, mereka pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam. Dan betapa terkejutnya ketika mereka melihat beberapa pemain striker terkenal yang turut serta hadir dari undangan Asosiasi Sepak Bola Jepang. Tak lama setelah itu, di sana akhirnya muncul seseorang yang bernama Jinpachi Ego, yang ternyata telah mengumpulkan 300 striker terbaik untuk dieksekusi menjadi pemain striker Jepang dan membawa Jepang memenangkan Piala Dunia di 6 bulan yang akan mendatang. Di sana, Jinpachi ingin membentuk striker nomor 1 di dunia dari 300 orang yang telah berkumpul dan diundang oleh Asosiasi Sepak Bola Jepang. Awalnya para striker menolak keras ajakan dari Jinpachi karena dirinya yang memaksa para pemain untuk menjadi egois saat menjadi striker. Menurut Jinpachi, striker nomor 1 adalah orang yang egois dan bisa memutuskan dengan baik. Kemudian tak lama setelah mendengar hal tersebut, Izagi pun mulai maju bersamaan dengan para striker yang mulai berlarian masuk ke dalam fasilitas Blue Lock untuk mengikuti seleksi striker yang telah diatur oleh Jinpachi Ego. Di dalam fasilitas Blue Lock, Izagi pun mulai menemui tim satu grupnya yang berada di suatu kamar bertuliskan Rumzi. Betapa terkejutnya kalau ternyata ia satu tim bersama dengan Kira. Tak hanya itu, di sana ia juga bertemu dengan beberapa striker dari SMA lain. Kemudian tak lama setelah hal tersebut, Jinpachi pun mulai menampakkan dirinya kembali, bersamaan dengan memberi mereka informasi kalau babak penyisihan akan dilakukan di ruangan tersebut, yaitu dengan menghindari bola sebisa mungkin agar tak tereliminasi. Akan tetapi secara tak sadarkan diri, di sana Izagi mulai dirasuki oleh sesosok menyeramkan. Izagi langsung menyuting bolanya ke arah Kira tanpa terduga-duga. Atas kejadian tersebut, Kira pun akhirnya harus tereliminasi oleh teman dekatnya sendiri, sekaligus membuat dirinya kehilangan hak untuk bergabung dengan tim perwakilan Jepang selamanya. Kemudian setelah keluarnya Kira dari tim Z, Izagi melanjutkan pelatihannya bersama 11 rekan timnya yang terdiri dari Kon Wataru, Raichi Jingo, Imamura Yudai, Iemon Okuhito, Naruhaya Asashi, Gaga Marugin, Igarashi Gurimu, Chijiri Yoma, Kunigami Rensuke, dan Bachira Meguru. Di sana kemampuan fisik mereka dilatih menggunakan fasilitas yang ada di Blue Lock, sekaligus baju canggih yang akan memberikan informasi. Mengenai peringkat yang telah mereka peroleh dalam pelatihannya, di kamar tim Z, Jinpachi mulai menampakkan dirinya kembali dan memberi informasi mengenai tim Z yang memiliki teknik sepak bola paling buruk dari seluruh peserta di Blue Lock. Kemudian untuk menaiki peringkat mereka hingga menuju tim B atau tim teratas, mereka pun diharuskan untuk menonjolkan skillnya sekaligus bekerja sama dengan tim yang sedang mereka dapatkan pada saat ini. Tanpa basa-basi lagi, di sana Jinpachi pun memulai pertandingan antar tim terendah yang ada di Blue Lock. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan pemain bintang terkenal bernama Sai Itochi yang sedang dinegosiasi untuk bermain Piala Dunia membela negaranya. Namun di sana, Sai menolak keras ajakan dari manajer tersebut karena menurut dirinya para pemain sepak bola Jepang sangatlah lemah untuk bertanding di Piala Dunia. Setelah mengatakan hal tersebut, dirinya pun langsung keluar dari ruangan manajer dan secara nggak sengaja melihat konferensi pers yang diadakan oleh Asosiasi Sepak Bola Jepang. Akan tetapi, di sana entah mengapa setelah melihat pernyataan proyek Blue Lock di depan orang-orang, Sai mulai mengurungkan niatnya untuk keluar negeri dikarenakan dirinya yang ingin melihat proyek tersebut dan para striker yang sedang dilatih dengan sangat keras oleh Jinpachi. Kembali ke lapangan hijau dan bola bundar. Di sana tim Z sedang bersiap melakukan kick off melawan tim X. Sayangnya karena kegaduhan dan keegoisan di antara tim Z, mereka pun akhirnya harus rela kebobolan di menit-menit awal. Karena keegoisan yang terus-menerus dilakukan oleh teman-teman Izagi, ia pun pada akhirnya bekerja sama dengan Bakira.
Akan tetapi meskipun Kunigami berhasil memanfaatkan operan indah dari Isagi, di sana Raichi malah nggak terima dengan Isagi yang mengoper bolanya kepada Kunigami. Kemudian dari tim lawan yang bernama Barou juga malah menjelekan Izagi dan menganggap kalau Izagi ketakutan serta nggak layak untuk menjadi striker nomor 1 di dunia. Para pemain yang ada di tim Z pun akhirnya mulai meluapkan emosinya karena saling ingin menjadi striker pada saat pertandingan. Beruntung Izagi bersama Bachira berhasil menenangkan para pemain di sana, dan kemudian mereka pun mulai menyusun rencana untuk bertanding di pertandingan selanjutnya saat melawan tim lain. Di saat mereka sedang membicarakan hal tersebut, secara tiba-tiba Jinpachi juga menunjukkan dirinya kembali, sekaligus memberi tim Z motivasi agar mereka dapat berevolusi sehingga menjadi tim dan pemain nomor 1 di dunia. Mereka mulai menceritakan keahliannya masing-masing sehingga bisa membagi tugas saat pertandingan berikutnya dimulai. Pada saat makan siang, Kunigami pun datang menemui Isagi untuk berterima kasih atas operan bolanya saat di pertandingan kemarin melawan tim X. Di sana ia juga memberi Isagi sebuah makanan stick yang sangat enak. Soalnya ada peraturan Blue Lock akan memberi makanan enak kepada para pemain striker yang berhasil mencetak gol saat pertandingan sepak bola di fasilitas Blue Lock. Kemudian pertandingan selanjutnya antara tim Z melawan tim Y pun dimulai menggunakan rencana baru yang telah mereka susun saat di kamar sebelumnya. Nah, jadi mereka semua akan saling rolling dan bergantian untuk menjadi striker demi mencetak gol dan menaikkan peringkat mereka masing-masing. Sayangnya rencana yang telah mereka susun selama akhir-akhir ini tetap saja belum membuahkan hasil seperti yang mereka inginkan. Beberapa syuting dan passing-passing indah pun tetap berhasil diblok oleh para pemain belakang tim Y hingga pada akhirnya Izagi yang dapat memprediksi dan memutuskan sesuatu dalam sekejap pun langsung membaca permainan dari tim Y pada saat babak pertama telah selesai. Dan kemudian di babak keduanya mereka pun mulai bangkit dari kekalahan dan melakukan serangan keras bertubi-tubi kepada tim Y. Beruntung saat tim Z mendapat kesempatan untuk melakukan tendangan sudut, di sana Izagi mulai menyadari kunci pemain tim lawannya yang bernama Nico. Dan berkat hal tersebut, Izagi pun berhasil menggagalkan serangan balik tim Y, sekaligus membuat timnya berhasil mencetak gol menyamakan kedudukan. Nico yang mulai sadar kalau Izagi memiliki mata yang sama dengan dirinya, akhirnya mulai menjembungkan diri dan membuat Cywar antara mereka pun terjadi di sana. Jual beli serangan pun terjadi di antara kedua tim, dan Nico mulai menunjukkan kemampuannya yang dapat mengamati kelemahan musuh sekaligus memberi komando kepada timnya. Tim Y di sana memilih untuk menahan serangan dan bermain tiki-taka di lini belakang hingga menit-menit akhir babak kedua. Namun saat babak kedua hanya tinggal tersisa 1 menit, di sana jurus pamungkas tim Y pun mulai dikeluarkan, yaitu dengan mengubah serangan yang tadinya dilakukan hanya oleh Okawa, kini menjadi serangan bertubi-tubi yang melibatkan seluruh pemain tim Y maju menyerang tim Z. Beruntung berkat kemampuan Izagi yang dapat membaca serangan musuh, ia pun akhirnya berhasil menghentikan serangan tim Y dan langsung melakukan counter attack. Pada akhirnya berkat gol yang dicetak oleh Izagi, tim Z pun akhirnya mendapat kemenangan dan melaju ke babak selanjutnya yaitu melawan tim W. Seselesainya pertandingan melawan tim Y, mereka semua juga langsung merayakan kemenangan dengan makanan yang mewah. Sayangnya saat semua pemain bisa istirahat dan tertidur dengan sangat lelap, Izagi malah kepikiran dengan dirinya yang bisa mencetak gol saat melawan tim Y. Akhirnya ia pun langsung pergi menuju ruang CCTV untuk melihat permainan sebelumnya. Namun di sana, Izagi malah bertemu dengan Chigiri dan mereka pun saling bercerita tentang masa lalu mereka yang sangat ambisius agar bisa menjadi striker terbaik di tim SMA-nya. Tapi di saat membaranya Chigiri pada saat dahulu kala, ternyata ia mempunyai masa lalu yang sangat menyeramkan. Bahkan ia harus patah semangat untuk menjadi striker terbaik dikarenakan cedera parah lutut kanannya yang ia peroleh saat pertandingannya di masa lalu. Hingga dokter pun akhirnya harus memperingati Chigiri, jika ia mengalami cedera di lutut kanannya lagi, maka akan dipastikan ia akan lumpuh selama-lamanya. Setelah menceritakan hal tersebut, ia pun langsung pergi meninggalkan Izagi, meskipun Izagi sedang menyemangatinya untuk menjadi striker nomor 1 di dunia. Kemudian di tengah-tengah berjalannya tim Z sedang melatih skill sepak bolanya, seketika Jinpachi kembali menampakkan dirinya sembari memakan mie instan. Di sana Jinpachi muncul untuk memberi informasi mengenai papan peringkat para seluruh tim yang ada di fasilitas Blue Lock. Tak hanya itu, di sana ia juga memperbarui peringkat para pemain yang ada di baju masing-masing dari mereka semua. Dan begitu terkejutnya ketika melihat Izagi, ternyata ia adalah pemain dengan peringkat pertama yang ada di tim Z setelah pertandingannya melawan tim Y. Mendengar informasi tersebut, para pemain tim Z pun akhirnya makin menggila-gila untuk melatih dirinya dan mendapat peringkat unggul seperti Izagi pada saat ini. 世界一のストライカーは生まれない。Seusainya mereka berlatih dengan amat keras, kini mereka harus dibuat pusing kembali karena memikirkan strategi baru untuk melawan tim W di pertandingan selanjutnya. Tim W memiliki pemain striker kombinasi antara dua saudara kembar, atau kerap disebut dengan wanima bersaudara. Mereka dianggap sangat berbahaya karena kombinasi mereka berdua yang menjadi striker dapat mengacak-acak lawannya hanya berdua orang saja.
Namun pada saat Iemon sedang menjelaskan strategi mereka semua, di sana Raichi malah nggak terima ketika Iemon menjadi pemimpin untuk mengatur strategi di tim Z. Dan seketika Kwon yang biasanya mengatur strategi untuk tim Z pun akhirnya muncul. Di sana ia mengubah strategi mereka, yaitu untuk saling bertukar orang setiap 30 menit sekali. Jadi dari yang awalnya mereka saling bergantian menjadi striker selama 10 menit, kini Kwon mengubahnya, yaitu menjadi setiap 30 menit untuk saling bertukar striker. Ia mengatur hal tersebut dengan tujuan agar para striker diberi waktu untuk menunjukkan skill individual mereka, sekaligus memaksimalkan kemampuannya selama 30 menit. Dengan strategi yang Kwon buat, mereka semua pun akhirnya setuju dengan rencana tersebut, kecuali Chigiri yang gak peduli dan memilih untuk menjadi back selamanya. Singkat cerita, pertandingan antara tim Z melawan tim W pun dimulai, dan Wanima bersaudara di sana langsung melancarkan serangannya. Beruntung Wanima yang sangat fokus merendahkan Chigiri membuat Isagi dapat merebut bola mereka dengan sangat mudah. Kemudian tim Z pun mulai melancarkan serangannya hingga mencetak gol melalui sundulan indah dari kepala Kwon. Kini para pemain tim Z makin bersemangat untuk melancarkan serangannya setelah lebih unggul dari gol yang dicetak oleh Kwon. Pada akhirnya berkat kemampuan Kwon yang dapat melompat tinggi dengan sangat bebas, tim Z pun berhasil mengungguli tim W dengan skor 3-0 di babak pertamanya. Mereka semua kini makin bersemangat untuk melanjutkan babak kedua, kecuali Chigiri yang masih aja murung setelah menceritakan masa lalunya kepada Isagi. Kini babak kedua pun akhirnya dimulai. Namun baru aja dimulai, Kwon malah melakukan kesalahan dan membuat Wanima bersaudara berhasil membobol gawang tim Z dengan amat mudah. Setelah hal tersebut, entah mengapa lagi-lagi Kwon melakukan kesalahan yang sangat fatal karena mengoper bola dengan sangat lemah. Di sana Isagi mulai menyadari ada hal janggal dari sosok Kwon. Namun ia tetap mencoba untuk tidak negatif dan melanjutkan permainannya dengan skor kini 3-2. Sayangnya Isagi yang sedang berpikir kenapa seketika tim W menjadi sangat tahu tentang pola serangan dari tim Z, membuat dirinya nggak fokus dan harus kecolongan bola oleh Wanima bersaudara. Taulah ya apa yang terjadi kalau Wanima bersaudara udah pegang bola. Akhirnya dugaan Isagi akan Kwon yang mengkhianati timnya pun mulai terbongkar. Ternyata Kwon telah membocorkan strategi tim Z dan bekerja sama dengan tim W. Setelah dirinya berhasil mencetak hat-trick, Kwon berharap agar tim W dapat membantai tim Z dengan strategi yang telah ia bocorkan. Nah, karena Kwon telah mendapat 3 poin dengan gol yang telah ia peroleh, maka ia pun dipastikan akan lolos seorang diri meskipun tim Z harus kalah di pertandingannya. Kwon sengaja mengkhianati tim Z karena dirasa kalau timnya sekarang sangatlah lemah, kemudian membuat dirinya harus lebih unggul agar bisa pindah ke tim lainnya yang lebih kuat. Dirasa pengkhianatan Kwon telah terbongkar, kini ia pun makin terang-terangan dan bermain membela tim W agar bisa mengalahkan tim Z dengan makin mudah. Di menit-menit yang hanya tersisa sedikit, kini tim Z pun terpaksa harus bermain dengan 10 pemain melawan 12 pemain. Tim Z juga minimal harus menyamakan kedudukan agar tak tereliminasi dan bisa lolos ke babak selanjutnya. Di permainan belakang, Chigiri yang ternyata dahulu pernah satu tim dengan Wanima bersaudara juga tiba-tiba dicengin abis-abisan sama si kembar itu. Dan di sini baru kita diceritain nih tentang masa lalu mereka bersamaan dengan Chigiri yang harus mendapat cedera serius di lututnya tersebut. Jadi dahulu pada saat SMA, Wanima bersaudara ini adalah senior dari Chigiri. Namun berkat kemampuan Chigiri yang jenius dan dapat berlari melebihi Chita, kemampuan Wanima bersaudara pun akhirnya mulai tersaingi dengan kemunculan Chigiri yang sangat overpower pada masa itu. Sayangnya kejadian yang tak disangka-sangka terjadi kepada Chigiri, karena di suatu pertandingan turnamen ia harus cedera sangat parah sebab berlari dengan sangat kencang. Dan mulai pada saat itu Chigiri mulai memendam bakat yang sangat menakjubkannya, bersamaan dengan cita-citanya yang ingin menjadi striker terbaik di dunia ini. Kembali ke pertandingan, berkat cengan Wanima bersaudara bersama dengan Isagi yang berjuang mati-matian untuk tim Z di menit akhir, akhirnya Chigiri pun mulai menunjukkan kemampuannya kembali, sekaligus membuat seluruh pemain tercengang dengan kemampuannya. Chigiri pada akhirnya berhasil mencetak gol dengan umpan yang diberikan oleh Isagi, lalu membuat tim Z berhasil lolos melanjutkan ke pertandingan selanjutnya. Kemudian dengan kemampuannya yang tak akan ia pendam lagi, Isagi bersama Chigiri pun akhirnya semakin dekat dan bersaing untuk menjadi striker nomor 1 di dunia. Setelah pertandingan tersebut, mereka pun akhirnya pergi untuk makan bersama-sama, sembari memikirkan tim mereka yang kini hanya memiliki 10 pemain saja. Namun begitu terkejutnya mereka ketika melihat Kwon lagi-lagi sedang bernegosiasi dan berniat akan membocorkan strategi tim Z kepada tim V. Untungnya para tim V yang dikepalai oleh ketiga pemainnya itu Zantetsu, Reo, dan Nagi malah mengabaikan semua negosiasi yang Kwon tawarkan. Di sana ia ingin bermain secara sportif, dikarenakan mereka sangat bosan melawan tim-tim lemah dan ingin bertemu dengan tim yang sangat keras. Di saat itulah seluruh tim Z pun akhirnya mulai bermunculan, bersamaan dengan Isagi yang tanpa basa-basi mengatakan kalau tim Z akan mengalahkan tim V di pertandingannya. Di keesokan hari, tim Z pun mulai berkumpul bersama, lalu membahas strategi mereka untuk mengalahkan tim V di sisa satu pertandingannya lagi. Di sana mereka membahas ketiga pemain penting yang ada di dalam tim V, yaitu Zantetsu sang pencetak 5 gol, Reo pencetak 6 gol, dan Nagi dengan pencetak 7 golnya. Di pertandingan selanjutnya mereka berniat untuk sangat fokus menghentikan ketiga pemain tersebut. Terus Kwon yang turut serta di sana juga hampir diamuk masa oleh Raichi dan kawanannya.
Untungnya Isagi langsung menghentikan Raichi dan menenangkan para pemain lainnya. Isagi di sana berniat menghentikan amukan Raichi karena tim Z butuh satu pemain lagi, meskipun dia adalah seorang pengkhianat sekalipun. Namun setelah berhasil ditenangkan, Kwon bukannya berterima kasih, ia malah ngegas dan kekeh kalau dirinya nggak akan main di pertandingannya nanti saat melawan tim V. Kemudian secara tiba-tiba di sana Jinpachi kembali memunculkan visualnya. Ia mengumumkan peringkat yang telah mereka peroleh selama pertandingan ini. Di sana terpapang jelas kalau si pengkhianat Kwon itu masih menjadi peringkat pertama di dalam tim Z. Ia pun dengan bangga merasa lega karena jika tim Z pun kalah melawan tim V, dirinya masih tinggal dan mendapat latihan khusus di dalam fasilitas Blue Lock. Akan tetapi seketika Jinpachi langsung marah melihat hal itu. Ia berkata kalau Kwon hanya beruntung bisa menjadi peringkat pertama karena pada dasarnya menurut Jinpachi, Kwon adalah pecundang paling lemah kemampuannya dari para pemain lain yang ada di dalam tim Z. Terus bukan hanya itu, para pemain lain di tim Z juga kena imbasnya nih. Karena menurut Jinpachi, seluruh gol yang telah mereka cetak terjadi hanya karena ketidaksengajaan atau hanya keberuntungan semata saja. Mereka semua kini dipaksa untuk menciptakan formula gol dari diri mereka masing-masing. Entah itu cara berlari ataupun cara menendang agar bisa mendapat poin secara terus-menerus. Karena pada dasarnya striker terbaik itu mereka yang bisa bermain dengan stabil dan bisa terus-menerus mencetak gol di pertandingan selanjutnya. Mendengar perkataan dari Jinpachi, Isagi pun mulai berpikiran kalau formula tersebut akan sangat berguna dan bisa digunakan sebagai senjata yang bisa dipakai berkali-kali. Kemudian Isagi pun langsung pergi menuju ke lapangan untuk mencari formulanya. Namun di sana secara nggak sengaja ia malah bertemu dengan Barou yang sedang melatih dirinya. Terus Isagi yang tanpa basa-basi pun langsung bertanya mengenai Barou yang bisa bertarung dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Akan tetapi nih di sana Barou malah mengabaikan pertanyaan dari Isagi dan ia malah menyuruhnya untuk mengamati sendiri cara bermain Barou selama ini. Setelah berulang kali Barou melewati Isagi dengan sangat mudah, pada akhirnya Isagi pun mulai memahami formula yang dimiliki oleh Barou. Ia pun lantas berterima kasih atas pertunjukan skill Barou yang telah ia perlihatkan di depan dirinya. Kemudian di keesokan hari saat beberapa menit lagi menuju kick off, mereka pun saling berjanji untuk mengerahkan seluruh kemampuan dirinya pada pertandingan lawan tim V sekaligus laga penentu yang menentukan mereka akan tetap berada di Blue Lock atau tereliminasi dan tak bisa bergabung dengan timnas Jepang selamanya. Awalnya, Igaguri berhasil merebut bola sekaligus melancarkan serangan pertama dari tim Z. Namun sayang, counter attack yang dilakukan oleh para pemain tim Z gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Gagamaru. Dan kemudian tim V pun langsung mempraktekkan counter attack seperti yang dilakukan oleh tim Z sebelumnya. Setelah dibobol dalam waktu yang dibilang cukup singkat, Isagi masih terheran-heran bagaimana seorang Nagi bisa mencetak gol dengan cara seperti itu. Kelihatannya Isagi merasa takut setelah menganalisa dan melihat faktanya apakah tim Z harus melawan tim yang berisi monster seperti Nagi. Pertandingan akhirnya kembali dilanjutkan dan kali ini giliran Kunigami yang berusaha mencapai jarak ideal untuk melakukan syuting. Namun sayangnya Reo mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Kunigami. Di situ ia pun langsung merebut bola yang ada di kaki Kunigami dan langsung melakukan counter attack. Dengan kedudukan yang kini berskor 2-0, tim Z pun panik karena mereka menganggap rencananya kini telah digagalkan. Isagi bahkan kena mental dan merasa ragu apakah mereka bisa menang melawan tim V di babak penentuan kali ini. Namun Isagi akhirnya memberi semangat kepada timnya hingga pertandingan pun kembali dilanjutkan. Senjata tim Z yang belum digunakan kali ini adalah milik Chigiri. Nah di saat itu Chigiri pun langsung melakukan sprint seperti biasanya. Namun ternyata Zantetsu juga memiliki bakat yang serupa dengan Ichigiri. Ia bahkan berhasil merebut bola dan langsung kembali melakukan serangan kepada tim Z. Hasil tim V pun berhasil mencetak gol untuk yang ketiga kalinya. Dengan kondisi tim Z yang saat ini, Kwon terlihat cukup puas karena peluang dirinya untuk lolos ke babak selanjutnya semakin besar. Namun ketika semuanya terlihat udah sangat frustasi, ternyata di situ Bachira malah tambah bergairah cuy. Dan katanya monster di dalam tubuh Bachira memintanya untuk tetap semangat meskipun dalam kondisi yang putus asa. Bukannya ngerasa takut, kali ini Bachira membawa bola itu sendirian dari tengah lapangan menggunakan kemampuan dribblenya yang luar biasa. Ia berhasil melewati Reo dan juga Zantetsu, kemudian diakhiri dengan mencetak gol dengan sangat spesial. Nah, apa yang dilakukan Bachira tadi sepertinya memberikan semangat baru dan membuka pemikiran tim Z tentang caranya berevolusi. Menurut Kunigami juga, Bachira telah menemukan formulanya sendiri, yaitu dengan cara melampaui batas kemampuannya. Intinya tuh, mereka harus mencoba sesuatu yang baru di setiap pertandingan. Tim Z pun kini kembali bersemangat, dan kali ini Isagi meminta Raichi untuk menjaga pergerakan Reo kemanapun ia pergi. Raichi tentu sangat merasa kesal, tapi karena ia juga nggak punya ide lain, akhirnya Raichi pun menuruti arahan dari Isagi. Tim Z sekarang bertarung habis-habisan cuy. Bahkan Igaguri menahan syuting yang dilakukan oleh Nagi menggunakan kepalanya sendiri. Babak pertama akhirnya berakhir dengan skor 3-2 dan di sana Isagi masih memikirkan bagaimana caranya untuk berevolusi. Raichi sangat bersemangat, bahkan ia memberikan dukungan kepada tim Z agar mereka bisa menyamakan ketertinggalannya. Babak kedua pun akhirnya kembali dimulai. Di sini Kunigami sadar nih kalau saat ini lawannya lebih waspada kepada dirinya. Namun sayangnya saat Isagi mendapatkan kesempatan untuk mencetak
gol, ia ngerasa nggak yakin bisa mencetak gol dari jarak sejauh itu. Hingga pada akhirnya bola kembali direbut oleh tim V. Dan di situ Nagi mengatakan kepada Isagi, seandainya ia memiliki level seperti pemain tim Z, Nagi akan lebih memilih untuk berhenti bermain bola. Namun Isagi sepertinya kali ini nggak peduli dengan perkataan tersebut. Dari ruang pengawas, Andri mengatakan kalau pertandingan kali ini ternyata sesuai dengan prediksi dari Jinpachi, yaitu untuk melewati batas kemampuan, maka striker akan dipaksa mengumpulkan atau menyusun semua pengalaman selama bermain di dalam Blue Lock. Isagi juga mulai sadar nih kalau ia terlalu banyak memikirkan hal yang nggak perlu. Contohnya ketika tadi berada di momen yang mungkin bisa dibilang peluang untuk mencetak gol. Kembali ke pertandingan, Raichi terus mengikuti Reo dan hal itu ternyata berhasil mempersempit pergerakannya. Bahkan Reo sampai emosi dan mendapatkan kartu kuning nih karena dengan sengaja mengikut leher Raichi. Raichi yang mengambil tendangan bebas langsung mengoper bola kepada Chigiri. Nah, kali ini Chigiri yang udah tahu kemampuan Zantetsu, ia melakukan operan yang cukup jauh kepada dirinya sendiri, di luar jangkauan area yang dimiliki oleh kemampuan Zantetsu. Nah, jadi ternyata Zantetsu ini hanya unggul dalam sprint jarak pendek cuy, dan Chigiri bisa menang kalau ia mengajaknya lari dalam jarak yang cukup jauh. Chigiri akhirnya menciptakan gol dan membuat skor timnya menjadi seimbang. Semua tekanan dari tim Z juga berhasil menyadarkan Nagi bersama Reo bahwa di dalam sisa waktu pertandingan ini yang hanya tinggal 15 menit lagi, tim Z benar-benar menguasai jalannya pertandingan. Kemudian di sisi lain, Nagi pun mendapatkan penjagaan ekstra dari Raichi dan juga ketiga back lainnya. Begitu pula dengan Reo yang sampai saat ini masih belum mampu melewati penjagaan ketat yang dilakukan oleh Raichi kepadanya. Nah, menyadari Reo sudah mulai kehabisan akal, tiba-tiba aja semangat dari Nagi pun menjadi terbakar. Dan dengan cepat ia pun langsung berteriak kepada Reo untuk memberikan umpan kepadanya, serta meminta Reo untuk menyerahkan sisa pertandingan ini kepada dirinya. Selanjutnya ia pun dengan cepat langsung memainkan sebuah sepak bola cantik yang sama seperti Bachira, di mana kali ini Nagi berniat akan melewati semua orang yang ada di tim Z secara langsung dengan dibantu oleh Zantetsu yang berada di sayap kanan. Setelah berhasil melewati beberapa pemain bertahan dari tim Z, Nagi pun dengan cepat langsung memberikan umpan kepada Zantetsu, dan di saat yang bersamaan Nagi kembali berlari menuju ke area kotak penalti untuk menyambut umpan lambung yang akan segera diberikan oleh Zantetsu kepadanya. Nah, walaupun di momen ini sebagian besar pemain bertahan dari tim Z sudah berhasil mengejar Nagi ke arah kotak penalti, akan tetapi nampaknya semua itu nggak cukup untuk menghentikan pergerakan dari Nagi yang luar biasa hebat. Hingga pada akhirnya dengan indah Nagi pun kembali melompat ke udara dan menunjukkan teknik tendangan berputarnya lagi kepada kita semua. Akibatnya gol pun kembali berhasil diciptakan oleh Nagi dan skor pun kembali berubah dengan cepat menjadi 4-3. Melihat aksi dari permainan hebat Nagi, seketika semua orang yang ada di dalam arena pertandingan ini pun nampak sangat terkejut karena faktanya ini adalah pertama kalinya dalam sejarah seorang Nagi mau berusaha lebih keras untuk menciptakan golnya sendiri. Sebagaimana kita tahu selama ini Nagi kan biasanya hanya cuma nunggu ya dan paling mengandalkan semua umpan lambung yang diciptakan oleh Reo saja. Tapi nih, meskipun kali ini keadaan kembali berbalik dan nasib dari tim Z sedang tidak baik, namun nampaknya tidak ada satupun dari mereka yang ingin menyerah cuy. Para pemain tim Z justru kembali terbakar dan mereka pun kali ini sudah siap untuk melanjutkan pertandingannya kembali. Awalnya Bachira sangat kesusahan untuk menerobos pertahanan dari tim V, namun beruntungnya seketika ia melihat Chigiri yang berlari dengan cepat dari sisi sayap. Di sana, Chigiri berinisiatif akan melakukan duel sprint kembali melawan Zantetsu. Namun naasnya, kali ini rencana Chigiri nampaknya diketahui oleh seorang Nagi. Tapi beruntungnya Kin Isagi kembali menunjukkan kelebihannya, yaitu dengan menghentikan aksi Nagi yang ingin merebut bola dari Chigiri. Sehingga Chigiri pun langsung melancarkan tendangannya menuju ke gawang dari tim V. Yaps, disinilah akhirnya Isagi mulai menyadari kekuatannya yang bisa memprediksi semua titik lemah lawan ataupun timnya sendiri. Dari sini juga Kwon akhirnya mulai menyadari nih kalau tim Z itu sangatlah luar biasa. Karena nyatanya mereka yang hanya berjumlah 10 orang mampu melawan tim V yang berjumlah 11 orang dan tentunya sangat hebat di gedung 5. Tak lama kemudian permainan pun kembali dimulai. Kini giliran tim V yang mulai melakukan serangannya dengan umpan panjang dari Zantetsu. Satu persatu semua pemain dari tim Z pun seketika dilewati. Nagi bahkan bisa melewati Isagi yang telah mengetahui rencananya. Namun di saat Isagi sudah berhasil melewati semua pemain dan akan melakukan shooting, tiba-tiba saja entah mengapa di sana semangat Kwon ternyata seketika langsung terbangun ketika melihat tim Z yang berjuang mati-matian. Ia seharusnya bisa aja tuh langsung melaju ke babak penyisihan kedua tanpa harus melakukan apapun, apalagi mengambil risiko yaitu menghalangi Nagi sekaligus mendapatkan kartu merah. Di sana Kwon gak ingin usahanya hanya berdiri di pojok luar lapangan. Terus setelah itu Kwon pun menyemangati tim Z agar harus bisa memenangkan pertandingan kali ini. Alhasil tim Z yang tadinya udah pasrah kembali berkobar lagi semangatnya cuy, karena mendapat satu kesempatan lagi berkat bantuan dari si Kwon. Namun meskipun tim Z kini mendapat kesempatan, nyatanya tendangan bebas yang dilakukan oleh Reo sangatlah berbahaya. Bahkan meskipun tendangannya itu berhasil ditepis oleh penjaga gawang dari tim Z, Zantetsu di sana langsung menyambut bola bebas tersebut. Berkat seluruh kemampuan yang dimaksimalkan oleh para pemain tim Z, bola berbahaya dari tim V akhirnya berhasil dihadang. Dan kini giliran tim Z lah yang melakukan serangan balik, dipimpin oleh Isagi yang langsung mengarahkan seluruh kemampuannya di kesempatan terakhir tersebut. Pada akhirnya dengan segala usaha keras dari para pemain tim Z, Isagi berhasil mencetak gol indah dan membawa timnya menuju kemenangan.
Kemudian penyisihan babak pertama di Blue Lock pun diumumkan, yaitu tim V sebagai juara 1 dan tim Z sebagai juara 2. Kedua tim ini lantas mendapat kesempatan untuk maju ke babak kedua penyisihan di dalam Blue Lock. Saat para pemain tim Z sedang beristirahat, tiba-tiba di layar muncul Cui Jinpachi yang memberikan informasi bahwa seluruh pemain tim Z harus melakukan latihan fisik dengan serius selama 10 hari. Dan dalam latihan itu, para pemain dilarang keras untuk menyentuh bola. Jinpachi melakukan hal itu agar para pemain tim Z mempunyai fisik yang cukup kuat. Karena menurutnya para pemain tim Z itu tak lebih dari segerombolan makhluk yang paling lemah di fasilitas Blue Lock. Setelah mereka melakukan latihan fisik selama 10 hari secara berturut-turut, akhirnya tibalah di mana babak penyisihan kedua ini dimulai. Mereka semua kini mendapat sepasang seragam baru dan dikumpulkan di area tengah ruang bawah tanah fasilitas Blue Lock. Di sana mereka semua pun dibuat terkejut karena nyatanya mereka kembali bertemu dengan para pemain dari gedung 5. Tak lama kemudian Jinpachi kembali memunculkan dirinya dan langsung menjelaskan nih. Jadi Jinpachi sengaja kalau selama ini mengatakan bahwa ada pemain yang berasal dari gedung 1, 2, 3, dan 4 yang dimana katanya para pemain itu sangat hebat dari semua striker yang ada di gedung 5. Padahal mah itu semua nggak ada cuy, melainkan seluruh para striker di dalam Blue Lock ya hanya mereka doang nih yang ada di gedung 5. Nah, Jinpachi melakukan itu secara sengaja agar mereka mau berjuang mati-matian, mengeluarkan seluruh kemampuannya dan berusaha dengan keras untuk lolos dari seleksi pertamanya. Jinpachi juga menjelaskan kalau seleksi keduanya ini dibagi menjadi 5 bagian dan para striker dipaksa untuk bertahan sendiri-sendiri melawan seleksi kedua tersebut. Selain itu, bagi mereka yang lolos di seleksi kedua ini, maka akan mendapat hadiah khusus, yaitu sparring melawan para pemain teratas tingkat dunia. Setelah menjelaskan semuanya, Jinpachi pun secara resmi memulai seleksi kedua yang diawali oleh sesosok striker terbaik dari gedung 5, yaitu Rin Itoshi. Arigatou na minna. Kokomade koreta. Setelah masuk ke dalam gerbang menyusul Rin Itoshi, Isagi diperlihatkan sebuah hologram yang bisa menjaga gawang. Jadi pada bagian pertama di seleksi kedua ini, para striker secara individual diharuskan mencetak 100 gol selama 90 menit ke gawang yang dijaga oleh hologram milik Blue Lock. Dan seiring berjalannya waktu, tingkat kesulitan dalam mencetak gol itu akan terus bertambah. Jinpachi melakukan hal ini agar para striker bisa mengembangkan dirinya masing-masing tanpa mengandalkan pemain lainnya untuk terus mencetak gol. Kembali ke Isagi yang kini akhirnya sampai di level tertinggi. Di saat ia sedang kesulitan untuk terus mencetak gol ke dalam gawang, akhirnya Isagi pun menemukan titik terang untuk melewati seleksi tersebut, yaitu dengan meningkatkan kekuatan menendangnya, akurasi, dan juga cara berlarinya. Seiring berjalannya waktu, Isagi pun maju ke babak selanjutnya. Di sana ia membaca papan informasi yang bertuliskan, untuk maju ke babak selanjutnya, maka harus membentuk satu tim yang terdiri dari 3 orang. Tak lama kemudian, muncullah dari gerbang sebelumnya, yang tak lain dan tak bukan adalah Bachira. Mereka berniat akan kembali bersatu membentuk tim, namun tim mereka masih kurang 1 orang lagi cuy, untuk maju ke bagian selanjutnya. Isagi awalnya berpikiran nih kalau mereka akan memilih antara Kunigami atau Chigiri. Tapi tak lama kemudian, mereka malah didatangi oleh Nagi yang langsung menawarkan Isagi untuk bergabung dengannya dan juga Ryo. Sayangnya di sini, Isagi lebih memilih Bachira ketimbang si Nagi, karena menurutnya Isagi tak bisa bermain bola tanpa adanya Bachira. Terus Nagi yang ditolak secara mengejutkan justru menawarkan dirinya untuk bergabung dengannya. Melihat hal itu, pikiran Ryo pun langsung sedih bercampur aduk dengan emosi, karena seorang Nagi rela meninggalkan dirinya hanya demi masuk ke dalam tim Isagi. Isagi yang masih merasa kekurangan 1 orang lagi ditambah dengan kemampuan Nagi yang cukup hebat di pertandingan sebelumnya, akhirnya langsung mengiyakan kemauan si Nagi. Terus Ryo yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa pun lantas melepaskan Nagi untuk maju ke babak selanjutnya. Setelah masuk ke dalam ruangan babak ketiga, di sana mereka kembali bertemu dengan Rin Itoshi yang ternyata memiliki ranking 1 di dalam fasilitas Blue Lock. Ia juga ditemani oleh Tokimitsu yang memiliki ranking 3 dan juga Aryu dengan ranking 2. Nah, tim mereka ini adalah tim yang sangat kuat dan dipenuhi oleh para pemain ranking atas. Tak lama kemudian, Jinpachi pun akhirnya kembali memunculkan dirinya dan memberi informasi acara yang akan berlangsung di babak ketiga ini. Jadi mereka yang kini telah berhasil membentuk tim berjumlah 3 pemain diharuskan bertanding atau menantang para tim lainnya yang ada di babak ketiga ini dan seterusnya. Kemudian tim yang berhasil mengalahkan lawannya, maka mereka bisa merekrut 1 pemain bebas dari tim yang telah berhasil mereka kalahkan. Nah, selanjutnya dari babak ketiga ini sampai ke-5, mereka akan terus melakukan hal tersebut sampai pada akhirnya tim mereka berjumlah 5 pemain. Kembali ke Isagi yang nampaknya sangat tertarik untuk merekrut Rin Itoshi. Pada akhirnya ia pun langsung mendatanginya dan menantang tim Rin Itoshi untuk segera bertanding. Mendapat tantangan dari Isagi, Rin Itoshi pun tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan keinginan dari Isagi. Selanjutnya dengan ukuran lapangan serta gawang yang telah diperkecil bagaikan sebuah pertandingan futsal, akhirnya laga antara tim putih yang diperkuat Isagi melawan tim merah yang diperkuat Rin Itoshi pun segera dimulai. Nampaknya Isagi sendiri sangat percaya diri kalau ia bisa merebut Rin Itoshi sang peringkat pertama untuk bergabung ke dalam timnya. Kemudian tak lama setelah itu kick off pun akhirnya dimulai. Bachira yang kala itu mendapatkan bola di sisi sayap langsung berinisiatif bergerak maju, menggiring bola ke depan pertahanan tim lawan dengan skillnya yang sangat memukau. Tanpa diduga, Bachira justru langsung mengarahkan bola lambung kepada Nagi yang telah bersiap menerima umpan bola tersebut. Tanpa berpikir panjang lagi, Isagi langsung meletakkan sebuah reaksi berkelas sehingga ia berhasil membobol gawang tim merah, sekaligus mengubah kedudukan menjadi 1-0.
Dengan keunggulan dari tim putih di sini, walaupun tim putih berhasil mencetak gol terlebih dahulu dan menekan tim merah di awal pertandingan, namun sepertinya hal itu sama sekali nggak membuat Tokimitsu, Aryu, serta Rin merasa terancam dengan permainan tim putih. Bahkan Ren Itoshi hanya menganggap bahwa gaya permainan dari tim putih amat sangat sederhana, dan gol yang mereka ciptakan tak lain hanyalah sebuah kebetulan. Rin juga nambahin kalau dirinya memang sengaja membiarkan mereka bergerak di lapangan terlebih dahulu untuk menilai seberapa berbakatkah kemampuan mereka. Tanpa ragu, Rin pun langsung menilai jika kemampuan tim putih ternyata memiliki standar yang benar-benar sangat buruk. Terus dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Rin, ia pun lantas bersiap akan menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Tendangan yang Rin lakukan dengan jarak lebih dari 15 meter itu nyatanya mampu membobol gawang tim putih hanya dengan sekejap mata. Kini kedudukan pun menjadi seimbang untuk kedua tim. Sementara itu Nagi, Bachira, dan Isagi yang melihat gol luar biasa di depan matanya membuat mereka terkejut seakan tak percaya dengan kemampuan Rin Itoshi. Hal ini menunjukkan begitu pantasnya sosok Rin Itoshi bisa menduduki peringkat pertama di fasilitas Blue Lock. Tak hanya sampai di situ, ternyata kejutan dari tim merah di lapangan masih terus berlanjut. Di mana ketika Bachira mendapatkan bola dan akan menerapkan taktik yang sama seperti sebelumnya, kali ini Aryu yang telah membaca pola serangan tersebut dengan sigap langsung memotong jalur operan dari Bachira dan langsung memberikan bolanya kepada Tokimitsu. Di sana dengan sangat cepat, Aryu lalu bergerak ke depan untuk kembali menerima umpan dari Tokimitsu. Namun walaupun kali ini Isagi bisa memprediksi pergerakan lawan, yaitu memotong dan merebut bola dari umpan Tokimitsu, tanpa diduga dengan kakinya yang panjang serta fleksibel, Aryu ternyata mampu menendang bola dari penguasaan Isagi. Kedudukan kini berubah menjadi 2-1, namun hal itu nampaknya masih kurang cukup, dan tim merah berniat akan terus melancarkan serangannya kepada tim putih. Kick-off akhirnya kembali dimulai pada saat Bachira sedang membawa bola dan berniat akan menyerang tim merah. Sayangnya Tokimitsu dengan stamina dan kecepatan yang sangat luar biasa, ia mampu merebut dan menggiring bola dari penguasaan Bachira ke depan gawang tim putih. Tokimitsu pun akhirnya mampu mencetak gol ketiga untuk tim merah. Di sini setelah gol ketiga, tim putih bukannya putus asa mengetahui telah tertinggal 2 poin, Nagi nampaknya mulai bersemangat untuk bisa mengalahkan para pemain hebat yang saat ini sedang berada di hadapannya. Ia yang sedari awal pertandingan cenderung bermain pasif, kini mulai berinisiatif dengan mengutarakan semua rencananya kepada Bachira serta Isagi. Dan benar aja, ketika kick-off kembali dilakukan, terlihat taktik dari Nagi nampaknya berjalan cukup baik untuk membangun serangan, dengan menjadikan Bachira sebagai titik tumpu karena memiliki kelincahan. Nyatanya hal ini mampu memberikan banyak opsi umpan pada Nagi serta Isagi dalam area segitiga. Di satu momen ketika Bachira melihat Nagi berada tepat di depan gawang, ia pun tanpa ragu langsung memberikan sebuah umpan. Ya, walaupun Nagi sendiri mendapatkan penjagaan ketat dari Aryu, namun berkat bakatnya dalam mengontrol bola, ia mampu melakukan stopping bagaikan aksi Neymar guna meloloskan diri dan mencetak gol kedua untuk tim putih. Sementara itu Rin yang merespon permainan yang dimainkan tim putih, ia memperhatikan kembali sebuah syuting keras yang langsung diarahkan ke gawang tim putih. Namun kali ini Isagi dengan sangat heroik mampu menghadang tendangan keras tersebut tepat sebelum masuk ke dalam gawang. Berkat keberhasilan aksinya itu, Isagi pun mulai mengintimidasi Rin Itoshi dengan mengatakan bahwa dirinya akan mengontrol seluruh lapangan ini. Rin Itoshi nampaknya merasa sedikit tertrigger nih dengan perkataan Isagi, dan ia yang kala itu mengambil kesempatan untuk melakukan tendangan sudut. Secara mengejutkan, Rin langsung mengarahkan sebuah tendangan melengkung menuju ke arah gawang tim putih. Dengan adanya hal itu, kedudukan pun akhirnya berskor 4-2. Tercukup sampai di sana lagi-lagi ketika tim putih kembali membangun serangan, nyatanya mereka harus menemui jalan buntu. Bahkan ketika Bachira akan melakukan umpan 1-2 dengan Isagi, Rin yang sedari awal telah mampu membaca permainan mereka dengan sangat mudah, ia pun langsung merebut bola dari kaki Isagi. Lalu ketika ia berhasil mendapatkan bola tanpa ragu, Rin langsung bergerak maju ke depan guna mengakhiri pertandingan tersebut meskipun mendapatkan hadangan dari Bachira dan Nagi di sana. Namun dengan kemampuannya, Rin dapat melewati mereka berdua dengan sangat baik sebelum akhirnya ia pun berhasil mencetak gol kelima. Dengan gol itu, tim merah pun lantas melaju ke babak selanjutnya dan membuat tim putih harus rela mengakui keunggulan tim ranking atas, sekaligus kehilangan Bachira yang diambil oleh tim merah. Setelah kekalahan tersebut, mau nggak mau, Isagi bersama Nagi pun dipaksa kembali ke tahap kedua dalam seleksi tersebut. Di dalam ruang tunggu tahap kedua, Isagi terlihat mulai meratapi nasibnya yang tak mampu mendandingi hebatnya permainan tim Rin Itoshi. Di sana Isagi juga mulai menyalahkan gaya permainannya sendiri yang terlalu mengandalkan kerjasama dari timnya. Pada saat ini ia merasa nggak memiliki sebuah senjata yang bisa digunakan ketika berhadapan 1 lawan 1 dengan lawan yang sangat hebat. Melihat keputusasaan dari sosok Isagi, Nagi pun dengan sangat keras langsung coba menyadarkan Isagi, sembari mengatakan bahwa alasan dirinya berada di sisi Isagi saat ini adalah karena kehebatan Isagi yang mampu menarik minatnya untuk terus menjadi kuat. Nagi dengan sangat lantang juga mengatakan bahwa selama ini Isagi seperti hanya bergantung pada permainan Bachira yang selalu mensupport dirinya, dan dari perkataan tersebut nampaknya mendorong semangat Isagi untuk membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan tanpa sosok Bachira di sisinya. Selain itu, Nagi juga mulai menjelaskan jika dalam seleksi tahap kedua ini dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, maka sudah dapat dipastikan kemampuan individu setiap pemain akan berdampak besar pada jalannya permainan. Melihat kondisi tersebut, mereka pun mulai bertekad untuk terus berkembang nih, guna memenangkan setiap pertandingan yang akan mereka hadapi. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Baru ternyata juga ikut datang ke ruang tunggu tahap kedua, di mana dengan hal itu mengisyaratkan bahwa Baru juga gagal seperti Isagi. Namun kedatangan Baru kali ini ternyata diikuti oleh Naruhaya yang satu tim bersama dirinya. Naruhaya lalu menjelaskan tentang kejadian yang mereka alami sebelumnya. Jadi di sini walaupun Baru sangat berkontribusi mencetak 4 gol ke gawang lawan, nampaknya tim lawan justru nggak memilih Baru untuk masuk ke dalam tim mereka karena melihat sifat egois Baru yang dirasakan bisa mengganggu keseimbangan tim. Bahkan Nagi yang langsung menantang Baru hampir saja membuat sebuah keributan ketika sang raja lapangan terganggu dengan tantangan dari Nagi tersebut. Untungnya perseteruan itu pun bisa sedikit reda saat mereka harus menunggu setidaknya selama 24 jam lagi agar bisa bertanding satu sama lain. Selanjutnya di ruang istirahat, Isagi mulai berdiskusi tentang kekurangan mereka dalam menghadapi tahap kedua nanti tanpa adanya rekan yang mampu menopang baik senjata Nagi dalam mengontrol bola ataupun direct Isagi ketika di lapangan. Maka dapat dipastikan mereka akan
kesulitan nih untuk mencetak gol ke gawang lawan. Saat ini mereka sedang memikirkan sebuah cara yang tepat untuk menang secara individu tanpa harus mengandalkan sebuah operan bagus seperti sebelumnya. Akibat hal itu, Isagi sendiri pun masih bimbang memilih tim yang tepat untuk mereka lawan selanjutnya, yaitu memilih tim lemah yang memang memudahkan mereka untuk memenangkan pertandingan, tapi minusnya hal itu akan menyulitkan mereka nanti ketika menghadapi tahap selanjutnya. Isagi pun menyarankan agar mereka memilih tim yang lebih kuat untuk dilawan, sembari berhati-hati menentukan pemain yang akan direbut. Mengingat resiko kekalahan timnya saat ini semakin bertambah besar, Isagi pun kembali melatih teknik tendangnya. Tanpa diduga-duga, Isagi di sana malah didatangi oleh Naruhaya yang bertujuan untuk menantang tim Isagi di pertandingan selanjutnya. Naruhaya berani mengambil resiko melawan tim Isagi hanya agar Nagi bisa bergabung ke dalam timnya. Dengan saling mempertaruhkan impian mereka, akhirnya syarat pertandingan pun disetujui antara kedua tim. Demi melawan kekuatan fisik baru serta kemampuan tendangan yang sangat luar biasa, Isagi mencoba melatih kemampuan individunya. Sembari menyusun sebuah rencana yang tepat untuk mengalahkannya, Isagi mengatakan satu-satunya cara mengetahui bagaimana mengalahkan Barou adalah dengan melawannya secara langsung. Bisa dikatakan mereka akan bertarung dan mengambil resiko, menemukan cara menghentikan Barou ketika jalannya pertandingan sedang berlangsung. Sontak Nagi pun langsung memberikan tugas jika Isagi menjaga Naruhaya dan Barou akan dijaga oleh dirinya. Nampaknya nggak hanya Isagi nih yang bekerja keras, karena ternyata di sisi lain Naruhaya juga melakukan hal yang sama untuk mempersiapkan dirinya. Di keesokan hari, di mana ketika kick off dibunyikan, Barou pun langsung mendominasi pertandingan dengan merebut bola yang ada di kaki Nagi. Dengan sangat leluasa, Barou ternyata berhasil mencetak gol dari jarak 29 meter. Sontak tim putih pun dibuat terkejut dengan evolusi jarak tendangan Barou yang sebelumnya hanya 27 meter saja. Tak mau kalah dengan gol tim lawan, Isagi yang kala itu mendapatkan bola kick off langsung coba menyerang melewati hadangan Naruhaya. Namun sayangnya di sini karena kemampuan driblenya yang gak terlalu hebat, Isagi malah kesulitan untuk melewati Naruhaya. Melihat Isagi sedang kebingungan, Nagi lantas menyuruhnya untuk memberikan operan tepat di ruang kosong dalam pertahanan tim lawan. Nampaknya dari kesalahan Nagi sebelumnya, ia ternyata sudah menemukan cara yang tepat nih untuk mengalahkan Barou. Berkat gol dari Nagi, kedudukan pun menjadi satu sama. Tak sampai di situ, Nagi yang telah mengerti sifat egois Barou tanpa beraba-aba ia langsung mencoba menekan Barou sehingga membuat Isagi mampu merebut bola dari penguasaan Barou. Selanjutnya Isagi yang sadar Naruhaya akan menjaga Nagi dengan sangat ketat, ia akhirnya membuat sebuah umpan di mana Nagi bisa leluasa bergerak dan meneruskan bolanya. Sontak dengan gol itu, kedudukan pun langsung berubah menjadi keunggulan bagi tim putih. Tak terima dirinya dipermainkan oleh tim putih, Barou secara nggak terduga langsung menendang bola dari tengah lapangan seperti apa yang dilakukan oleh Rin Itoshi sebelumnya. Namun walaupun bola tersebut bisa dihadang oleh kiper holografik, sayangnya Naruhaya mampu bereaksi dengan cepat mendapatkan bola itu dan kemudian ia teruskan kepada Barou. Skor kini kembali berubah menjadi 2-2. Naruhaya yang dari awalnya dijaga ketat oleh Isagi malah mulai meremehkan dirinya. Naruhaya lalu berkata bahwa alasan utama ingin melawan tim Isagi bahwa ia sangat percaya diri bisa mengalahkannya. Sebagai mantan rekan dari tim Z sebelumnya, Naruhaya bisa mengerti betul kemampuan Isagi daripada orang lain. Nah, seakan kena mental setelah mendengar hal tersebut, Isagi saat ini malah tak bisa memfokuskan diri pada tugasnya, sehingga membiarkan Naruhaya lolos, bergerak tanpa bola, dan menerima umpan. Sontak, permainan positioning Naruhaya pun nyatanya berhasil meruntuhkan kemampuan spesial milik Isagi di sana. Naruhaya langsung melakukan serangan balik, namun tendangannya itu nampak berhasil ditepis oleh penjaga gawang tim putih. Akan tetapi, tak hanya sampai di situ, karena lagi-lagi baru langsung bergegas dan melancarkan serangan keduanya. Keadaan saat ini berubah menjadi 3-2 dengan dipimpin oleh tim merah. Setelah kejadian tersebut, Isagi mulai tersadar bahwa kemampuan antara Naruhaya dan dirinya bisa dibilang sama, meskipun Naruhaya memiliki keahlian dalam menerobos pertahanan dengan bergerak tanpa bola. Namun Naruhaya sendiri masih kurang berhasil dalam finishingnya. Sementara hal yang sama juga terjadi pada Isagi yang memiliki kemampuan dalam penyelesaian akhir, namun masih belum mampu menemukan celah untuk menerobos pertahanan tim lawan. Dari hal inilah kemudian Isagi mulai kembali merenungkan perkataan Naruhaya yang sebelumnya. Ia berpikiran akan menemukan kekurangannya sendiri dalam pertandingan agar bisa terus melangkah maju. Benar aja, ketika kick off dimulai kembali, Isagi mulai bergerak maju ke depan guna menemukan jawaban atas kekurangannya. Saat Isagi terus mencoba bergerak mencari kelemahan Naruhaya, nampaknya Isagi masih saja belum berhasil menemukan celah dari pihak lawan. Meski di sini tim putih bisa mengejar kedudukan dengan memanfaatkan kemampuan Nagi, namun Isagi berpikir jika terus-menerus berjalan seperti itu, maka bisa dipastikan jika dirinya tidak akan mampu berada di level yang sama dengan para jenius di lapangan kelak nanti. Sementara itu, keadaan malah kembali berubah untuk tim lawan. Ketika Barou melakukan tendangan dari tengah lapangan yang berhasil dihadang oleh Nagi, sayangnya bola berhasil direbut oleh Naruhaya dan langsung diberikan kepada Barou. Sontak untuk kesekian kalinya, Barou kembali berhasil membalikkan keadaan menjadi 4-3. Nah, dengan angka yang dicetak Barou saat ini, tim lawan hanya membutuhkan setidaknya 1 gol lagi untuk memenangkan pertandingan tersebut. Namun meski tertinggal 1 poin, Nagi saat ini nampak mulai menyadari tentang gaya permainan Naruhaya yang mampu bergerak pada titik buta. Di lapangan Isagi yang saat ini menemukan kekurangannya, nampak langsung menyusun segala informasi yang ia dapatkan untuk menciptakan sebuah konsep baru dalam bermain sepak bolanya. Hal itu ia lakukan sembari membackup pergerakan Nagi yang menyamakan kedudukan menjadi 4 sama. Di sana bahkan saat Isagi mencoba menyusun ulang rencana guna mencetak gol penentu, ia bisa memfokuskan diri menganalisis kelemahannya dan mengabaikan Nagi yang telah mengerti. Dengan sikap itu, Nagi lalu memilih untuk mempercayakan semuanya pada Isagi. Sementara tim lawan yang juga berada di ujung tanduk malah bermain kurang kompak, tak seperti tim putih. Barou yang dari awal adalah tipikal pemain sangat egois, justru lebih memilih untuk langsung menendang bola ke gawang lawan, dan hal itu membuat bola membentur tiang gawang tim putih. Walaupun bola yang memantul itu berhasil direbut Naruhaya, namun di sini sayangnya ia lebih memilih untuk melakukan syuting seperti Isagi. Nah, hal ini nampaknya malah kembali membuang peluang sehingga bola saat ini berada di penguasaan Nagi. Melihat hal itu, Isagi kemudian langsung melakukan seperti apa yang dilakukan Naruhaya, yaitu dengan menempatkan diri pada titik buta tim merah.
Isagi yang bergerak begitu lincah sembari membaca titik tumpu pijakan baru nyatanya mampu melepaskan diri sebelum akhirnya ia melesatkan sebuah reaksi menyambut umpan dari Nagi. Gol penentu itu pun berhasil membuat tim putih keluar sebagai pemenang, mengalahkan tim merah dengan skor tipis yaitu 5-4. Dengan kekalahan tersebut, Naruhaya pun harus melupakan semua impiannya, yaitu untuk menjadi striker terbaik di Jepang. Nah, diketahuilah dari sebuah flashback, Naruhaya ternyata mengemban sebuah cita-cita besar dari seluruh keluarganya. Ia yang hidup bersama kakak serta adik kandungnya harus pasrah berada di bawah garis kemiskinan, dan untuk bisa terus bertahan, ayahnya sangat berharap bahwa Naruhaya suatu saat akan mengubah kehidupan adik dan kakaknya kelak di masa depan nanti. Namun sayangnya setelah ia kalah, ia sadar jika dirinya takkan dipilih oleh Isagi. Naruhaya pun terlihat pasrah dan merelakan semua impiannya. Dan nampaknya selama ini Isagi sendiri bukanlah orang biasa, melainkan manusia jenius dengan kemampuan beradaptasi yang sangat cepat. Seakan mengerti dengan perasaannya, Isagi pun tanpa ragu langsung memilih Baro untuk bergabung ke dalam timnya guna menantang tahap selanjutnya, yang mana dengan terpilihnya Baro, hal itu pun langsung menjadi akhir bagi perjalanan dunia sepak bola Naruhaya. Sementara 1 hari sebelumnya di ruang tunggu tahap ketiga, Kunigami dan Chigiri masih bingung menentukan siapa yang akan mereka pilih untuk bergabung dalam timnya. Mereka pun sadar jika memerlukan pemain serba bisa dan mengontrol alur permainan serta memberikan operan yang sangat akurat. Tanpa berpikir lama lagi di sana, mereka yang melihat Rio langsung mengajaknya untuk bergabung ke dalam tim mereka. Di ruang istirahat, Baro sendiri ternyata malah nggak bisa akur dengan Nagi dan selalu memperebutkan hal-hal kecil yang kurang penting. Baro yang memiliki sikap egois di dalam dirinya seakan nggak bisa beradaptasi menjadi sebuah tim dalam kelompok Isagi. Namun meski demikian, di balik sifat keras Baro, ternyata dirinya juga merupakan sosok yang sangat disiplin dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan saat berlatih bersama di lapangan, diperlihatkan Baro yang dengan sangat teratur melakukan latihan fisik dalam jangka waktu tertentu untuk menopang kemampuannya. Di sini melihat ketekunan yang ditunjukkan Baro, Isagi pun mulai berkeinginan untuk bisa lebih memahami Baro sembari berkata, mungkin dengan latihan ketat dan konsistennya lah yang menjadi alasan mengapa Baro bisa begitu kuat. Sosok Baro kali ini tanpa ragu membuat Isagi mulai mengikuti sejumlah latihan fisik yang dilakukan Baro, guna bisa terus melangkah maju mengalahkan para pemain peringkat atas. Selain itu, Isagi yang terobsesi membangun chemistry dengan Baro, ia terlihat terus mendekatinya untuk bisa lebih memahami Baro. Isagi juga mulai bertanya sebenarnya seperti apa sih gaya permainan sepak bola yang ideal baginya. Akan tetapi Baro mengatakan bahwa Isagi dan Nagi adalah sosok pendukung saja yang berguna mensupport dirinya agar bisa mencetak gol sebanyak mungkin. Bahkan tanpa ragu, Baro berkata pada Isagi, kenapa nggak memilih Naruhaya saja jika ia ingin memenangkan pertandingan melalui sebuah kerjasama tim. Waduh, benar-benar nggak bisa diajak kerjasama ya. Di sisi lain kita juga diperlihatkan tim Chigiri yang sedang melakukan latihan guna mengasah serta membangun kerjasama mereka dalam pertandingan. Sebagai tim yang baru terbentuk, mereka ingin bisa menyalakan kelebihan masing-masing agar mereka mampu menampilkan bakatnya dengan maksimal. Rio yang sebelumnya sangat terluka setelah dibuang oleh Nagi saat ini memiliki dendam untuk bisa mengalahkan Nagi dalam pertandingan nanti. Bahkan tanpa diduga, kedua tim pun secara mengejutkan bertemu di sebuah tempat pemandian seleksi tahap kedua fasilitas Blue Lock. Isagi yang kala itu sedang membersihkan diri setelah latihan nampaknya bisa reunian kembali bersama Kunigami dan Chigiri di sana. Namun sayangnya Nagi yang bertemu kembali dengan Reo malah gak bisa akur satu sama lain. Dimana Nagi yang kala itu berusaha menyapa sahabatnya, namun sapaan itu malah ditolak mentah-mentah oleh Reo. Tak lama setelah itu pertemuan mereka pun malah berujung menjadi sebuah tantangan untuk saling bertanding. Reo, Kunigami ataupun Chigiri nampaknya sangat ingin bertanding melawan tim Isagi di seleksi kedua tahap ketiga ini. Sementara di sebuah ruang pertemuan, Andri nampak sedang mempresentasikan sejauh manakah perkembangan proyek Blue Lock. Andri mengatakan dengan semua metode seleksi yang saat ini dilakukan Pak Ego, maka akan melahirkan seorang striker hebat yang tak bergantung pada orang lain. Namun sayangnya di sini para petinggi malah terus menekan Blue Lock untuk segera melahirkan seorang jenius yang mampu menggegerkan dunia. Mendengar tekanan yang dilontarkan pihak asosiasi itu, Jinpachi pun langsung berkata bahwa selama ini asosiasi hanya menghancurkan para pemain jenius dengan menjadikan mereka sebuah ikon untuk mendapatkan banyak keuntungan. Bahkan ketika sang pemain bintang bermain di luar negeri, mereka nggak dibekali dengan persiapan, sehingga mereka pun jadi nggak bisa beradaptasi dengan baik dan prestasi yang mereka capai hanya bisa dibilang biasa-biasa saja. Jinpachi yakin jika siklus tersebut terus berulang, maka dapat dipastikan sepak bola Jepang akan tetap berada di kelas 3, yaitu nggak akan mampu melahirkan seorang striker jenius kelas dunia. Kembali pada tim Isagi yang terlihat mereka sedang menyusun rencana untuk bisa menaklukkan tim Reo nanti. Isagi berencana akan memainkan umpan-umpan pendek kepada Baro agar mereka bisa bergerak bekerja sama dan menghancurkan formasi tim lawan. Meskipun di sini Isagi agak ragu mengingat perselisihan antara Baro dan Nagi, namun Isagi tetap yakin bahwa mereka akan mampu menjadi jembatan untuk membangun sebuah chemistry di antara mereka nanti. Nagi yang penasaran dengan keputusan Isagi mengapa menerima tantangan tim Reo pun mulai bertanya, dan Isagi lalu menjawab kalau alasan dari keputusannya tersebut nggak lain adalah agar tim mereka melaju ke tahap selanjutnya. Selain itu, walaupun saat ini komposisi tim mereka bisa dikatakan seimbang, nampaknya Isagi menginginkan kecepatan Chigiri untuk bisa mengalahkan tim Rin Itoshi di babak selanjutnya. Walaupun alasan tersebut terbilang sangat rasional, namun sayangnya pemikiran Isagi itu nggak sejalan dengan rekan setimnya. Di mana diketahui Baro ternyata menginginkan sosok Kunigami yang memiliki kemampuan fisik guna memperkuat serangan backupnya. Sementara Nagi di sini malah menginginkan sosok Reo berada di timnya, mengingat kemampuan Reo yang serba bisa. Di sisi lain, tim lawan sendiri nampaknya juga sedang menyusun rencana yang tepat untuk mengalahkan tim Isagi di keesokan hari. Kunigami meminta pada Reo untuk menjaga keseimbangan gaya permainan mereka di saat Chigiri dan Kunigami akan melancarkan serangannya. Reo pun dengan sangat lantang mengatakan akan menjaga pergerakan Isagi guna membuktikan kalau pilihan Nagi untuk berada di sisi Isagi adalah keputusan yang tidak tepat. Bahkan tanpa ragu, Reo mengatakan ingin mengeliminasi Nagi jika nantinya tim mereka berhasil memenangkan laga tersebut.
Di sisi lain, Aryu bersama Tokimitsu terlihat masih kesulitan untuk menemukan calon lawan mereka di babak keempat ini. Sedangkan Rin sendiri setiap detiknya nampak begitu serius menjalani latihan guna mendaki puncak sepak bola dan mengalahkan kakaknya yaitu Saitoshi. Bahkan Bachira yang menyadari betapa kesepiannya gaya permainan Rin, ia pun mencoba mengajaknya berlatih bersama di sana. Terlihat laga antara kelompok Isagi yakini tim putih melawan kelompok Reo yaitu tim merah pun akan segera dimulai. Ketika kick off dimulai, Baro yang mendapatkan bola langsung bergerak melaju ke depan dan berduel melawan Kunigami. Nampaknya sesuai taktik yang telah direncanakan tim lawan, Kunigami mampu membatasi pergerakan dari Baro untuk masuk ke dalam zona tembaknya. Reo yang telah paham dengan sikap egois dari Baro langsung datang melakukan double pressing guna merebut bola dari kaki Baro. Reo dan Kunigami pun dengan sangat cepat langsung melakukan serangan, mencoba melewati Isagi dan juga Nagi di sana. Dengan kecepatannya, Chigiri pun diperlihatkan mampu melewati penjagaan Nagi dan membobol gawang tim putih, sekaligus mengubah kedudukan sementara menjadi 1-0. Bukannya takut mengetahui tim lawan sangat kuat, Isagi malah tambah bersemangat untuk menguji kemampuannya. Ia juga ingin bekerja sama dengan coba menggabungkan senjata barunya, yakni pergerakan tanpa bola ke dalam kemampuan spesialnya. Isagi nampaknya secara luas mampu melihat banyak opsi serangan yang bisa ia ciptakan bersama timnya. Isagi nyatanya mampu memilih rute yang tepat untuk melakukan serangan ke dalam pertahanan tim lawan. Terlihat di mana saat kick off kembali dimulai, ia pun langsung mengoper bola pada Baro dan bergerak ke depan guna mengecoh Reo. Sayangnya walaupun Isagi saat ini telah bebas tanpa penjagaan Reo, Baro di sana malah tak mau mengoper bolanya kepada Isagi, sehingga membuat bola kini direbut oleh Kunigami yang langsung melakukan sebuah tendangan keras ke arah gawang tim putih. Nagi yang kesal dengan keegoisan Baro hampir saja membuat sebuah pertikaian dengannya. Namun beruntung hal itu langsung dihentikan oleh Isagi. Menyadari keegoisan Baro, Isagi pun mulai kembali memikirkan cara yang tepat untuk memenangkan pertandingan tersebut. Dan ketika kick off kembali dimulai, Isagi dengan sangat jelas bisa melihat bahwasannya mengoper ke arah Baro hanya akan mengakibatkan kematian. Isagi pun lantas tanpa ragu langsung mengoper bolanya kepada Nagi, karena diperlihatkan jika ia mengoper pada Nagi, tentunya tim mereka memiliki banyak opsi untuk menjebol gawang lawan. Sontak gol itu pun memperlihatkan betapa kompaknya permainan antara Isagi dengan Nagi ketika berada di lapangan. Walaupun berhasil mencetak angka, di sini Isagi masih pesimis kalau permainan mereka bakal bisa mengalahkan tim lawan. Namun Isagi sendiri masih meyakini bahwa permainan Baro sebagai tim akan menjadi kunci demi meraih kemenangan dalam laga tersebut. Bahkan tanpa ragu dirinya kembali membujuk Baro agar mau bekerja sama menciptakan gaya permainan sesuai arahan Isagi. Namun sayangnya lagi-lagi Baro menolak untuk diperintah oleh Isagi dan memilih bermain menurut instingnya sendiri. Mendengar semua perkataan dari Baro, Isagi pun mulai kecewa deh mengapa dirinya selama ini hanya terpaku kepada Baro. Di sisi lain, tim lawan nyatanya kembali bisa memperlebar jarak jika Reo mampu melewati hadangan Isagi dan mengalirkan bola kepada rekannya. Sontak dengan gol dari tim lawan, Nagi pun menyuruh Isagi untuk menyerahkan dan melupakan gaya permainan baru. Isagi mulai berpikir untuk beradaptasi dengan gaya permainan rekannya guna mengendalikan seluruh lapangan tersebut. Seiring berjalannya waktu, pertandingan pun kembali dimulai. Sadar bahwa ia nggak seharusnya memanfaatkan permainan baru, Isagi akhirnya menyesuaikan senjatanya sendiri tanpa mengharapkan serta memaksimalkan kemampuan baru. Isagi bertekad akan melahap seluruh permainan guna memenangkan pertandingan. Dan bener aja, ketika kick off kembali dilakukan, ia langsung menunjukkan aksinya. Melalui umpan terukur Nagi pada Isagi, hal itu nyatanya sukses memperkecil kedudukan mereka dengan gol spektakuler menjadi 2-3. Gol itu sontak membuat Baro merasa kesal akibat dirinya hanya dijadikan alat oleh Isagi untuk mencetak golnya sendiri. Ketika kick off kembali dimulai pun, tim lawan langsung menyerang tim putih. Nah, Baro yang berhasil merebut bola dari tim merah dengan sangat ngotot mencoba melakukan serangan sendiri membalas perbuatan Isagi. Namun sayangnya Baro yang memilih bermain egois dan tak mau memberikan umpan pada Nagi malah membuat bola yang sedang dikuasai berhasil dimatikan pemain lawan. Untung aja Isagi yang telah membaca pergerakan Baro sejak sebelumnya mampu mengambil bola rebound dan mengejutkan semua orang. Walaupun sempat mendapatkan hadangan dari Chigiri, namun ia masih sempat memberikan umpan kepada Nagi yang berhasil diteruskan menjadi sebuah gol indah. Sontak dengan gol itu, akhirnya tim putih berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Di sisi lain, Chigiri yang melihat permainan Isagi mulai termotivasi. Ia yang kala itu mendapatkan bola dari Reo mulai berpikir tentang kekurangan berlarinya, yang harus menstoping bola terlebih dulu sebelum melakukan sprint. Chigiri yang sadar bahwa senjatanya saat ini takkan cukup untuk mengalahkan tim putih, malah berevolusi dengan langsung mendorong bola tersebut guna menjaga kecepatan larinya. Dengan begitu, benar aja, kemampuan barunya pun membuat berhasil lolos dari penjagaan Nagi sekaligus mencetak gol keempat mereka. Dan nampaknya gol itu membuat laga antara tim Isagi melawan tim Reo akan berjalan dengan sangat seru. Di sini Baro pun meratapi nasibnya dan mengaku bahwa ia tak mampu berbuat banyak dalam pertandingan tersebut. Terlihat Baro yang selama ini dijuluki sebagai raja lapangan seakan-akan merasa direndahkan oleh permainan hebat dari Isagi. Ia yang merasa kesal akhirnya langsung melakukan tendangan keras ketika kick off dan membentur tiang gawang tim merah. Walaupun bola itu sempat didapatkan oleh Kunigami, namun berkat penjagaan Nagi serta penempatan posisi yang dilakukan Isagi, bola malah kembali berada di kaki Baro yang bergerak tepat di belakang mereka. Meski Baro kali ini berniat menggiring bola ke depan untuk menciptakan
sebuah gol, sayangnya saat ini ia harus bimbang akibat penjagaan yang dilakukan oleh Chigiri. Baru sadar jika ia memaksakan membawa bola ke depan, maka Chigiri dengan kecepatannya akan dengan mudah merebut bola tersebut. Terus ketika baru mulai putus asa untuk menentukan pilihan, ia lagi-lagi dibuat tak berdaya ketika melihat sorot mata Isagi yang memintanya agar melakukan operan kepada dirinya. Sontak akibat ketakutan itu, tanpa disadari baru malah melakukan operan pada Isagi yang kemudian bisa diteruskan menjadi sebuah gol cantik oleh Isagi di sana. Nah gitu kayak lu dari kemarin-kemarin. Saat ini baru mulai menyadari, meskipun dari dulu ia sering meremehkan permainan Isagi, namun kali ini ia telah mengakui kalau ternyata dirinya tak lebih hebat dari sosok Isagi. Kemudian tim lawan yang mengetahui kalau Isagi sangat berbahaya jika dibiarkan, akhirnya mulai menyusun sebuah rencana untuk membatasi pergerakannya. Tim merah juga ingin memanfaatkan evolusi dari Chigiri seperti sebelumnya. Mereka yakin jika bisa menghadang Isagi serta menciptakan celah untuk Chigiri, maka tim merah akan keluar sebagai pemenang dalam gol penentu tersebut. Sementara di tim putih, Isagi mulai menemukan cara untuk menghentikan serangan yang mungkin akan dilakukan oleh tim lawan. Isagi yang sadar bahwa kecepatan Chigiri akan menjadi ancaman, akhirnya mulai meminta Nagi untuk merebut bola lebih dahulu sebelum bola tersebut jatuh di kaki Chigiri. Ketika kick off dimulai kembali, Isagi pun mulai melancarkan aksinya, yaitu dengan menutup jalur umpan untuk Chigiri sembari mematikan pergerakan dari Reo. Walaupun tim putih membiarkan pergerakan dari Kunigami, faktanya tim lawan sama sekali nggak bisa bergerak ke depan. Dengan banyaknya resiko counter yang akan dilakukan tim putih. Tak punya pilihan lain di sini, Reo pun mencoba menciptakan sebuah ruang kosong dari hadangan ketat si Isagi untuk mengalirkan bolanya kepada Chigiri. Reo yang saat ini berpikir telah berhasil mengalahkan Isagi ketika dirinya sukses mengirimkan umpan kepada Chigiri, ia malah dibuat terkejut saat Isagi berada satu langkah di depan dirinya. Dimana dengan pergerakan itu disusul dengan Nagi yang berlari ke sisi tengah dengan tujuan untuk memotong umpan dari Reo. Isagi pun seakan-akan sudah membaca nih skema apa yang akan dimainkan Reo. Baru yang kini mendapatkan bola malah terbayang kembali akan kekalahannya, baik dari segi pergerakan Isagi ataupun Nagi yang ada di depannya. Baru mulai berpikir, ternyata seperti inilah perasaan orang yang sebelumnya hanya membantu dirinya untuk menciptakan gol. Namun sayangnya ketika ia telah siap berperan menjadi karakter pendukung di tim putih, tiba-tiba jiwa terdalamnya seakan-akan enggan menerima kenyataan itu. Hal ini ternyata membuat Baro berevolusi dengan sendirinya. Ia yang tak ingin hancur jika menyerah pada identitasnya, yaitu sang raja lapangan, tanpa ragu-ragu langsung melakukan sebuah serangan solo menggunakan teknik chopper yang sangat memukau. Dengan gol serta kembalinya tahta sang raja dalam permainan itu, nampaknya tim putih berhasil melaju ke tahap selanjutnya. Di tempat berbeda, Andri juga merasa terpukau dengan kehebatan Baro yang bangkit serta mengevolusi kemampuannya sendiri. Jinpachi mengatakan bahwa evolusi tersebut adalah buah dari bakat alaminya sendiri. Melalui sebuah kekalahan, Jinpachi percaya bahwa setiap pemain akan memanfaatkan hal tersebut. Jinpachi menyebut bahwa yang dibutuhkan setiap pemain saat ini adalah sebuah mental untuk mengakui ketidakberdayaan serta kemampuan dalam menghadapi keputusasaan. Dengan hal tersebut, Jinpachi yakin akan membuka jalan menuju potensi baru yang sangat dibutuhkan bagi para pemain di fasilitas Bulog. Kembali pada tim putih, setelah berhasil memenangkan pertandingan itu, Baro nampaknya langsung menarik kerah baju Isagi sembari meminta pengakuan darinya. Baro meminta Isagi untuk menarik semua perkataan buruknya yang sebelumnya telah ia lontarkan kepada dirinya. Saat ini keduanya pun mulai saling mengakui tentang kehebatan mereka satu sama lain. Bahkan tanpa ragu, Baro pun saat ini bersedia menceritakan semua kemampuannya kepada Isagi. Terlihat dari tindakan serta sikap Baro pada Isagi, laga ini ternyata menjadi nilai positif bagi tim mereka guna melawan tim terkuat di fasilitas Blue Lock pada laga selanjutnya. Dan untuk mencapai semua itu, Isagi bersama Nagi serta Baro telah bersiap untuk memilih satu pemain yang sangat dibutuhkan oleh mereka dari tim merah. Di sini Isagi yakin kemampuan Chigiri akan mampu menopang serta menciptakan banyak variasi serangan bagi tim mereka nantinya. Nagi menyarankan agar mereka memilih Reo yang mempunyai kemampuan guna menjaga keseimbangan antara serangan dan juga pertahanan dalam timnya nanti. Sementara itu, Baro sendiri lebih memilih untuk merekrut Kunigami yang ia nilai memiliki kemampuan hebat dalam menahan bola di area kotak penalti. Menurut Isagi, pendapat mereka berdua memang benar. Jika memilih Reo ataupun Kunigami, maka akan menyeimbangkan gaya permainan mereka nantinya. Namun Isagi yakin kalau hal itu juga akan menghancurkan semua potensi besar mereka untuk terus berevolusi di dalam Blue Lock dengan saling mengalahkan. Nah, seperti yang diketahui, mereka bisa sampai ke tahap ini karena terus berevolusi dan melahap semua kemampuan yang ada. Dengan sangat lantang, Isagi pun akhirnya langsung memilih Chigiri untuk bergabung dalam timnya guna melawan tim Rin Itoshi di tahap selanjutnya. Reo yang tak terpilih oleh Isagi seketika merasa kesal dan melampiaskan hal tersebut pada Nagi yang tiba-tiba datang menghampirinya. Nagi yang bermaksud memuji permainan Reo sebelumnya malah dipojokkan dengan argumen Reo yang menganggap bahwa Nagi telah mengkhianati dirinya. Saat ini Reo justru membebankan semua kegagalannya kepada Nagi, dan hal itu pun mengakibatkan hilangnya respek Nagi kepada Reo. Nagi yang kecewa dengan sikap Reo pun lantas mencapakan Reo dan tak memperdulikan dirinya lagi mulai saat ini. Isagi yang ada di sana juga menambahkan bahwa hanya striker dengan potensi besarlah yang akan tetap bertahan di fasilitas Blue Lock. Sementara itu di tempat yang berbeda, Bachira terlihat sedang melakukan latihan bersama Rin di sebuah lapangan. Ia yang sangat ingin mengimbangi kemampuan Rin diperlihatkan terus mencoba mengalahkan Rin 1 lawan 1. Namun sayangnya dari sekian banyak kemampuan yang ia dapatkan, Bachira tak sekalipun berhasil mengalahkan Rin. Mengetahui permainan Bachira belum maksimal, Rin mengatakan bahwa dengan perasaan setengah hati ketika menggiring bola, maka itu takkan cukup untuk mengalahkan dirinya. Sontak mendengar perkataan itu, Bachira pun terkejut dengan Rin yang mengerti perasaannya.
Selanjutnya dalam sebuah flashback kita diperlihatkan pada masa kecil Bachira yang diketahui sangat mencintai sepak bola. Siang malam Bachira benar-benar nggak bisa lepas dari sebuah bola. Bahkan semenjak kecil bakat dribble Bachira juga sudah terlihat ketika dirinya mampu menggocek-gocek seperti Messi di lapangan. Namun sayangnya bakat itu malah menjadi bumerang tersendiri dikala teman-temannya merasa kesal dan mulai menjauhi Bachira karena tak bisa menyaingi kehebatannya. Bachira yang saat ini hanya bisa bermain bola sendirian mulai merasakan sosok monster yang ada di dalam dirinya. Walaupun dinilai aneh oleh orang lain akibat perasaan halu Bachira, namun ia tetap menganggap dirinya memiliki monster berkat nasihat dari ibunya. Bachira berharap bahwa suatu hari nanti akan ada seseorang yang juga merasakan sosok monster tersebut seperti dirinya. Namun terkadang Bachira sendiri nampaknya merasa takut jika suatu hari nanti dirinya nggak kunjung menemukan seseorang yang bisa memahaminya. Beruntung kini Bachira diundang oleh pihak asosiasi untuk bergabung dengan Blue Lock. Ia yang saat itu bergabung bersama tim Z untuk pertama kalinya bertemu sosok yang selama ini ia cari. Bachira percaya bahwa Isagi adalah partner yang tepat bagi dirinya, dan ia pun akhirnya mulai memutuskan untuk mempercayai Isagi pada saat ini. Sementara itu di tempat yang berbeda, Isagi beserta rekan yang saat ini berada di tahap keempat malah terlihat kurang akur. Muri, mendokso. Penat menghadapi sifat kekanak-kanakan timnya, Isagi pun mengajak mereka untuk makan bersama di kantin. Namun hanya barulah yang mengiyakan ajakan dari Isagi karena Nagi dan Shikiri sedang sibuk dengan diri mereka masing-masing. Nah di sana baru mulai menanyakan sebenarnya bagaimana sih cara Isagi agar bisa mengontrol seluruh lapangan dalam pertandingan. Seperti yang kita ketahui ya cuy, dalam pertandingan Isagi terbukti mampu memprediksi, membuat rencana, serta mengeksekusi seluruh keputusan dengan baik. Isagi di sana akhirnya dengan semangat mulai menceritakan seluruh kemampuannya, sembari meminta maaf atas sikap Isagi yang berlebihan pada saat sebelumnya. Mengetahui kalau timnya saat ini telah sepenuhnya lengkap untuk melangkah maju, Isagi pun tanpa basa-basi lagi datang ke tempat Bachira dan Rin untuk menantang tim mereka bertanding dengan tujuan merebut sosok Bachira kembali kepada Isagi. Setelah kedua belah pihak setuju untuk saling bertanding, akhirnya laga terakhir mereka di seleksi kedua pun akan dimulai. Di sini kita juga diperlihatkan sebuah formasi yang akan kedua tim mainkan dalam pertandingan tersebut. Sayangnya formasi yang telah mereka atur sebelumnya tiba-tiba saja berubah di saat baru Muak melihat sikap aneh serta pesimis dari Tokimitsu. Baru meminta pada Isagi untuk merolling posisinya karena dirinya sangat ingin melawan sosok Tokimitsu yang sangat aneh. Sementara itu hal yang serupa juga terjadi kepada Nagi yang memutuskan untuk melawan pemain terkuat dalam fasilitas Blue Lock yaitu Rin Itoshi. Dengan adanya hal itu Isagi pun saat ini terpaksa akan berhadapan dengan sahabatnya yaitu Bachira, dan Shigiri sendiri akan berhadapan langsung melawan Aryu. Seiring berjalannya waktu, kick-off pun dimulai. Bachira yang coba mendribel bola malah dibuat terpojok oleh penjagaan ketat yang dilakukan oleh Isagi. Bachira di sini sadar cuy kalau selama ini Isagi telah berevolusi dan mampu menggunakan kemampuan matanya dengan sangat baik. Terlihat Isagi mampu memposisikan diri untuk menutup jalur serangan yang akan dilakukan Bachira. Namun karena Kanjira, gol yang dibuat oleh Chigiri merubah kedudukan menjadi 1-0. Sontak Bachira yang melihat skema serangan tim putih pun nampak mulai terpukau. Ternyata mereka semua kini sudah berevolusi sehingga mampu menciptakan sebuah koneksi yang sangat berkelas. Bachira mulai berpikir bahwa tim Isagi saat ini memanglah tim yang sangat layak untuk dilawan oleh tim terbaik di fasilitas Blue Lock. Merespon gol cepat yang dilakukan oleh tim putih, Aryu pun langsung maju ke depan di saat Bachira sedang menguasai bola di tengah lapangan. Di sana, Isagi yang diperlihatkan sedang mencoba memikirkan cara terbaik untuk membloking bola dari penguasaan Bachira. Secara tiba-tiba, Bachira justru melakukan umpan dengan tak melihat dan diarahkan pada Aryu yang dijaga ketat oleh Chigiri. Namun sayangnya, Aryu di sana masih berhasil menerima umpan tersebut, yang selanjutnya ia teruskan kepada Tokimitsu. Dengan kekuatan otot kawat tulang besi, ternyata baru sendiri nggak mampu menghentikan pergerakan dari Tokimitsu. Tokimitsu tanpa berlama-lama juga langsung mengumpan bola tersebut kepada Rin Itoshi, yang kala itu berlari dan menyambut umpan tersebut. Isagi yang kala itu menjadi pemain terakhir di pertahanan tim putih nyatanya dibuat tak berkutik dengan aksi tipuan dari Rin. Melihat gol spektakuler tersebut, Nagi serta Chigiri pun dibuat kebingungan tentang bagaimanakah cara Rin berpikir. Mereka yang telah bergerak maksimal guna menghentikan jalur tembakan Rin masih aja tuh dibuat gak berkutik di hadapan Rin Itoshi. Isagi yang mendengar hal itu pun mulai menjelaskan pada rekannya tentang permainan yang dilakukan Rin barusan. Isagi mengatakan ketika mereka berpikir bahwa pergerakan Rinnya itu mendapatkan bola di dalam zona tembaknya, hal ini membuat Chigiri maupun Nagi hanya fokus untuk menutup serta menggagalkan tembakan yang akan dilakukan Rin saja. Namun sayangnya dengan kemampuan berpikir Rin yang mampu melihat masa depan sebelum orang lain, ternyata berhasil memperdaya lawannya agar berpikir sesuai dengan apa yang ia inginkan, di mana hal itu lantas akan membatasi keputusan serta tindakan yang akan diambil lawannya. Di sini bukannya depresi karena telah kalah dari pemikiran Rin, nyatanya Isagi malah nampak begitu bersemangat. Ia yang sadar walaupun gak bisa menghentikan Rin, paling tidak saat ini Isagi sudah mengerti tentang cara berpikir Rin yang tidak bisa ia pahami dalam laga sebelumnya. Isagi mulai berpikir jika dirinya bisa melahap seluruh kemampuan Rin, kemungkinan besar kemenangan bukanlah hal yang gak mungkin bagi tim putih nantinya. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa hanya dirilah satu-satunya pemain dari tim putih yang mampu mengimbangi Rin Itoshi, sang peringkat pertama. Selanjutnya di saat tim putih kembali mencoba membangun serangan melalui Chigiri yang kala itu bergerak di sisi sayap, Isagi pun lantas bergerak ke dalam titik buta formasi lawan untuk mencari ruang kosong dan menyambut umpan dari Chigiri. Namun sayangnya ketika Isagi telah yakin akan menerima bola tersebut, tanpa diduga sekali lagi Rin mampu memprediksi dan mengumpan bola itu kepada Bachira. Walaupun tim putih berhasil kembali mundur ke pertahanan, namun Bachira yang kala itu melihat pergerakan Aryu sekali lagi langsung melakukan umpan backspin tepat ke arah Aryu. Ia mempercayakan lompatan fleksibelnya serta kakinya yang sangat panjang. Terlihat selain permainan Rin yang sangat luar biasa, nampaknya kehadiran Bachira membuat tim merah saat ini tak lagi bermain individual seperti sebelumnya. Di
Di sisi lain, permainan hebat tim merah ternyata membuat Nagi berencana untuk bisa mengalahkan mereka semua. Ia yang mengingat masa lalu ketika diajak Freo untuk bermain bola, saat ini merasa sangat bersyukur karena bisa berada di fasilitas Blue Lock. Hal ini ternyata juga membuat semangat Nagi menjadi menggebu-gebu. Diperlihatkan ketika kick-off dimulai kembali, Nagi pun mulai membaca situasi lapangan guna mengambil keputusan tentang langkah apa yang tepat untuk mensupport Isagi. Ia mulai berpikir walaupun Rin dan Isagi memiliki pandangan yang setara, namun akibat kemampuan fisik Isagi yang masih berada di bawah Rin membuat Isagi menjadi kalah saat pertandingan. Kemudian Nagi berpikir dengan menjadikan dirinya sebagai langkah terakhir untuk melengkapi kekurangan Isagi. Mungkin hal itu akan membantu Isagi mengalahkan Rin Itoshi. Dan benar aja, setelah memikirkan semua itu, Nagi pun langsung bergerak maju ke depan dengan menjadi umpan bagi operan yang dilakukan Chigiri pada Isagi, di mana Isagi yang saat itu menerima bola tanpa ragu langsung kembali meneruskan umpan pada Nagi yang sudah bergerak ke depan mendahului Rin Itoshi. Di sini walaupun Rin nampaknya menghadang pergerakan Nagi, namun berkat aksi fake shot yang ia lakukan ternyata berhasil mengecoh Rin sehingga membuat dirinya leluasa mencetak gol ke gawang lawan. Sontak, gol itu pun kembali mengubah kedudukan menjadi 2-2 antara tim Isagi melawan tim Rin Itoshi di sana. Sementara itu, di ruang kontrol, Andre yang melihat permainan hebat dari Nagi karena melakukan tipuan syuting sebelum akhirnya mencetak gol, ia pun merasa kagum sampai menyebut permainannya itu adalah sebuah keajaiban. Namun berbeda dengan Jinpachi yang berpendapat bahwa permainan itu hanyalah sebuah pertunjukan murahan. Jinpachi mengatakan bahwa akan ada formula yang menanti mereka di akhir seleksi tersebut. Entah apa maksud dari perkataan Jinpachi sendiri, namun yang jelas lagi itu akan ditentukan ketika pertandingan mencapai babak akhir. Kemudian, di lapangan setelah Nagi berhasil mencetak gol dan menyamakan kedudukan, terlihat Isagi yang mulai bergembira karena mengetahui dirinya saat ini bisa bermain dengan imbang melawan Rin Itoshi. Namun, meski demikian, Isagi tersadar bahwa kesuksesannya itu bukan hasil murni yang berasal dari kemampuan individunya. Isagi menambahkan, jika dirinya nggak mampu mengalahkan Rin secara individu, maka saat ini ia takkan pernah bisa menjadi sosok striker hebat kelas dunia. Sementara itu, Rin yang tertrigger dengan permainan hebat Isagi mulai terlihat sangat serius dan ingin menghancurkan tim putih. Rin yang kala itu memulai kick off langsung memberikan umpan ke sisi kanan, memanfaatkan Tokimitsu guna membuka ruang baginya untuk bergerak maju. Di saat tim merah sedang menyerang, Nagi yang datang mencoba untuk menghentikan Rin malah kembali terkecoh dengan aksi Rin yang memutar bola. Bahkan Isagi yang telah memprediksi serta datang membackupnya harus terlambat sehingga Rin mampu meneruskan bola pada Bachira yang saat itu bebas tanpa penjagaan. Di sini Bachira yang telah sepenuhnya mendapatkan bola tanpa pikir panjang langsung melakukan sebuah tendangan keras guna menambahkan angka bagi tim merah menjadi 3-2. Isagi akhirnya mulai sadar nih cuy kalau ternyata Rin telah membaca seluruh pergerakan baik lawan ataupun kawannya sendiri. Hal itu ia lakukan untuk membangun set play menakjubkan dengan mengendalikan orang lain untuk memanipulasi pikiran mereka. Rin diperlihatkan mampu meningkatkan potensi teman-temannya guna menciptakan permainan tingkat tinggi dan menghancurkan pertahanan tim lawan. Melihat fakta itu di depan matanya, sontak Isagi mulai ragu apakah dirinya mampu melahap seorang jenius yang berada satu level di atasnya. Di balik itu semua, terlihat sosok raja yang sebelumnya tak pernah menonjol dalam laga sedang menunggu kesempatan yang tepat untuk menerkam mangsanya. Dengan tatapan tajam seakan memiliki sebuah rencana, King Barou terus mengamati dan memikirkan langkah apa yang selanjutnya akan ia mainkan. Dan beraja, ketika kick off kembali dimulai, Isagi langsung memberikan umpan pada Chigiri yang bergerak di sisi sayap dengan kaki cepatnya. Di sana, Isagi yang telah percaya diri akan menerima umpan yang telah dioperkan oleh Nagi malah dibuat kecewa. Ternyata pergerakannya tersebut telah diprediksi oleh Rin. Isagi di sana mulai bimbang tentang langkah apa yang akan ia ambil untuk melewati situasi tersebut. Dan di saat yang bersamaan, tanpa semua orang sadari termasuk Rin, Barou yang dari tadi telah menunggu momen bak singa kelaparan langsung datang mencuri bola dari Isagi. Selanjutnya setelah gol yang diciptakan oleh Barou, Isagi mengatakan bahwa Barou yang selalu terobsesi untuk melahap dirinya justru membuat Barou sendiri menjadi sosok berbeda yang tak bisa diprediksi oleh Rin. Mengingat gaya permainan Rin yang selalu mempertimbangkan segala hal secara rasional. Nah, Isagi pun di sana mulai tersadar. Mungkin dengan menjadikan sosok Barou yang tak bisa diprediksikan oleh Rin, maka permainan itu pastinya akan sangat sulit diprediksi, bahkan oleh sosok Rin Itoshi, sang peringkat 1 di fasilitas Blue Lock. Tak lama setelah itu, kick off pun kembali dimulai. Isagi mulai meminta Chigiri untuk melakukan marking cepat pada setiap pemain lawan yang sedang menguasai bola di lapangan. Melihat penjagaan ketat yang dilakukan oleh tim merah, Rin pun akhirnya nggak memiliki pilihan lain selain memberikan umpan pada Bachira yang bergerak di sisi sayap. Di sini sesuai dengan keinginan Isagi, Chigiri pun mampu melakukan transisi cepat, memaking Bachira di saat Isagi bergantian menjaga sosok Rin Itoshi. Dengan adanya kondisi tersebut, Bachira pun dibuat kebingungan dengan cara untuk bergerak melewati hadangan dari seorang Chigiri. Ditambah Isagi yang sebelumnya memarking Rin, saat ini ia justru telah ada di depan Bachira melewati Rin yang saat ini sedang fokus kepada Isagi. Namun sayangnya Barou yang telah bebas bergerak ke depan melewati hadangan Tokimitsu akhirnya harus terhenti oleh Rin yang tiba-tiba ada di sana. Sementara itu Bachira diperlihatkan seakan melihat permainan kedua sosok monster yang sedang saling bersaing satu sama lain. Namun dengan kemampuannya saat ini Bachira akhirnya tersadar kalau ia nggak akan pernah bisa bersaing bersama mereka berdua. Beberapa pemain kini terlihat sudah mulai kehilangan stamina, termasuk Bachira. Namun sayangnya di sini momentum malah kembali berbalik pada tim merah, di mana ketika Rin mendapatkan bola hasil lemparan ke dalam, ia lalu bergerak dengan memanfaatkan stamina Tokimitsu. Tokimitsu yang kala itu sedang membawa bola akhirnya terpaksa harus dihentikan dengan keras oleh Chigiri dan Barou, sehingga membuahkan sebuah free kick bagi tim lawan. Selanjutnya, ketika Rin akan mengambil kesempatan tersebut, Isagi yang saat ini berdiri sebagai pagar betis pun dibuat bimbang tentang keputusan apa yang akan diambil oleh Rin di sana. Bukannya melompat ketika Rin menendang, Isagi justru hanya terdiam melihat tembakan indah dari Rin yang mengubah skor menjadi 4-3. Dan di momen inilah pertarungan antara Isagi dan Rin tersebut berhasil men-trigger evolusi Bachira yang nampak ingin bisa bersaing dengan mereka berdua di sana.
Setelah terjadinya gol keempat, tim Isagi diperlihatkan mulai menganalisis proses gol yang diciptakan oleh Rin. Diketahui sebenarnya Isagi sendiri telah mengantisipasi penurunan stamina para pemain lawan yang makin ngos-ngosan di penghujung laga. Namun akibat ia lambat menyadari stamina yang dimiliki Tokimitsu, hal ini membuat dirinya terlambat mengantisipasi taktik 1-2 yang dimainkan Rin bersama Tokimitsu. Jika saja dirinya bisa lebih awal menyadari stamina yang dimiliki Tokimitsu, kemungkinan tim mereka akan mampu menggagalkan gol yang dicetak oleh Rin sebelumnya. Nampaknya Isagi mulai bisa menelaah taktik apa yang sedang Rin mainkan guna menciptakan celah di pertahanan tim putih. Rin yang sudah memprediksi Isagi akan bimbang untuk mengambil keputusan saat menjadi pagar besi sebelumnya, tanpa ragu ia pun langsung melakukan tendangan lengkung di atas kepala Isagi untuk mencetak angka bagi timnya. Dan pemikiran inilah yang membuat Isagi mulai bertekad, jika ia bisa melawan permainan dari Rin, maka dapat dipastikan ia akan menemukan sebuah formula baru untuk mengalahkan sesosok Rin Itoshi di sana. Benar aja, ketika kick off dimulai, Isagi yang sedang menguasai bola nampak mulai bergerak maju tepat di belakang baru. Di sana, Isagi mulai mengubah pergerakannya menusuk dari sisi sayap. Walaupun sempat mendapatkan hadangan dari Bachira serta Rin, Isagi pun dengan sangat cepat langsung mengubah jalur serangannya menuju ke sisi sebaliknya, yaitu pada Chigiri. Dengan gol tak terduga itu, tim putih berhasil mengubah kedudukan menjadi imbang, sekaligus membuat Rin seakan-akan kena mental. Karena prediksinya kali ini mampu dipatahkan oleh sosok Isagi, yang mulai menjelaskan bahwa gol tersebut bisa terjadi karena Isagi telah memprediksikan semuanya. Tak hanya itu, gol keempat ini nyatanya memberikan semangat baru bagi seluruh pemain yang ada di tim putih, terutama Shinagi. Merespon gol keempat dari tim putih, Rin pun meminta pada rekannya untuk mengerahkan semua kemampuan mereka. Rin ternyata nggak terima kalau dirinya dipermainkan oleh Isagi. Ia juga mulai menyusun sebuah taktik untuk mencetak angka bagi tim merah. Sayangnya, Bachira yang kala itu sedang terjatuh dalam jurang keputusasaan seketika ia kebingungan dengan langkah apa yang tepat untuk memanfaatkan bola di kakinya. Hal ini nampaknya membuat Chigiri harus hilang fokus dalam pertandingan dan memudahkan Chigiri melakukan tackle, sehingga bola tersebut pun berhasil dikuasai oleh Barou yang kala itu langsung bergerak maju ke depan melewati hadangan Tokimitsu. Sementara itu, di saat yang bersamaan, Nagi yang bergerak di samping Bachira mulai memberikan saran yang cukup kasar atas tindakan Bachira sebelumnya. Nagi mengatakan bahwa dengan permainan Bachira yang seperti ini, maka ia nggak pantas untuk bisa dipilih jika tim putih berhasil memenangkan laga tersebut. Nagi menambahkan bahwa jangan terus-terusan berharap kalau dirinya akan menjadi orang yang terpilih dalam seleksi ini. Nah, Bachira akhirnya mulai mengingat kembali masa kecilnya, yang mana ketika Bachira mengingat semua nasihat dari ibunya, hal itu sontak membuat sebuah kebangkitan untuk Bachira di sana. Selanjutnya kembali pada tim putih, di mana Barou yang saat ini sedang makin ketat langsung menerobos dan melakukan umpan 1-2 dengan Isagi. Namun sayangnya, lagi-lagi ketika semua orang berpikir laga itu akan segera berakhir, dalam sepersekian detik Rin dengan refleks cepatnya berhasil menghadang tendangan tersebut. Tak sampai di situ aja, karena bola yang sebelumnya dihadang oleh Rin nyatanya berhasil dikuasai oleh Bachira yang saat itu kembali dibayang-bayangi oleh sosok monster di dalam dirinya. Bachira sedikit demi sedikit melakukan penolakan akan permainannya sendiri. Ia yang saat itu tak ingin begitu saja kehilangan sosok rekan seperti Isagi dan Rin Itoshi. Dengan keegoisannya, Bachira pun langsung menerobos maju seorang diri dan menunjukkan sebuah teknik becikan indahnya. Dengan skill bagaikan seorang Neymar, Bachira nyatanya berhasil melewati seluruh jegalan yang tim putih lakukan. Namun sekali lagi, plot twist pun kembali muncul dalam laga ketat tersebut, di mana saat seluruh pemain tim putih telah putus asa melihat Bachira bebas dan bersiap melakukan sebuah tendangan, Isagi nyatanya mampu bergerak turun ke belakang dan coba menutup tembakan dari Bachira. Sontak dengan aksi yang dilakukan oleh Isagi, akhirnya laga tersebut pun terus berlanjut ke episode selanjutnya. Namun sayang kamu, Namun sayang, ketika tendangan Bachira berhasil dihadang oleh Isagi, bola tersebut jatuh tepat ke kaki Rin. Hanya membutuhkan 8 detik, Rin bisa mengubah keadaan skor menjadi 5-4. Ia bersama timnya berhasil memenangkan pertandingan kali ini. Namun, Rin sendiri nggak menduga jika bola itu akan jatuh tepat di sampingnya. Berkat kemampuan dan bakatnya itulah, meski Isagi bersama timnya kalah, Rin tetap memilih Isagi Yoichi untuk masuk menjadi anggota kelima di timnya sendiri. Alasan Rin memilih Isagi karena untuk pertama kalinya, Isagi berhasil membuat Rin merasa kalah darinya. Selain itu, Rin juga menganggap bahwa Isagi sangat pantas berada di samping Rin saat ia akan menjadi pesepak bola terhebat di dunia kelak. Isagi tidak lupa meminta maaf kepada timnya karena ia merasa bersalah tidak bisa memenangkan pertandingan ini. Mereka bertiga tidak mempermasalahkan kekalahan barusan. Justru mereka mendukung kesempatan Isagi bisa bergabung dengan tim Rin. Anjir cowok ini sedih banget lah. Kini Isagi bersama tim barunya lanjut ke seleksi ketiga. Disinilah Rin menjelaskan kalau tembakan gol yang baru ia ciptakan bukanlah sebuah keberuntungan. Saat itu memang tembakan yang dibuat Bachira berhasil dihadang oleh Isagi, dan dari situ bola bisa jatuh kemanapun. Akan tetapi nih, Rin Itoshi berhasil memprediksi itu semua. Sama seperti yang dijelaskan oleh Jinpachi bahwa keberuntungan bukanlah suatu kebetulan yang hanya bisa kita tunggu. Akan tetapi keberuntungan berjalan dengan adanya sebuah usaha. Ibaratnya kayak burung yang berak di atas kita. Kalau kita berhasil menghindari berakan burung, itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan kita sudah bisa memprediksinya. Jika bisa menyadari lebih awal dan menghindar, tentu kita nggak bisa sebut itu sebagai sebuah keberuntungan, bukan? Yap, seperti itulah kejadian yang tadi Rin manfaatkan. Dalam waktu beberapa detik, insting alami Rin berhasil memprediksi di mana jatuhnya bola. Keberuntungan nggak selalu ada, tetapi akan datang dengan adil di sisi orang yang berjuang. Di dalam sebuah pertandingan sepak bola dalam waktu 90 menit, semua keberuntungan dan kepastian bisa datang kapan saja. Namun
bola, mengoper, lalu menembak ke arah gawang. Itu semua butuh prediksi dan perhitungan yang pas agar kita bisa mendapat keberuntungan, yaitu berupa kemenangan. Itu semualah yang sudah Rin lakukan sejak awal. Ya pantaslah cuy, Rin bisa sehebat ini ya kan. Kenyataan itu membuat Isagi terpaksa menelan bulat-bulat kenyataan kalau dirinya belum selevel dengan Rin, serta membuatnya menjadi semakin bergairah demi mengalahkan Rin. Selesai menyelesaikan seleksi kedua, mereka berlima harus bersiap karena di seleksi ketiga nanti mereka akan menghadapi pesepak bola terhebat dari mancanegara. Di antaranya adalah Luna sang bangsawan dari Spanyol, Adam sang pencetak gol terbanyak dari Inggris, Cavazos sang tembakan bebas dari Argentina, Silva sang tank yang haus kemenangan dari Brazil, dan kapten mereka yang masih 17 tahun, yakni Loki, anak ajaib dari Prancis. Berbeda dengan anggota timnya, Rin tidak terlalu mementingkan latar belakang para lawan. Saat ini ia tengah fokus mempersiapkan diri di ruang pelatihan. Isagi yang gak mau kalah dari Rin langsung menyusulnya dan mengikuti setiap gerakan Rin. Ya meski dia gak bisa melakukan hal kayak gitu cuy. Daripada mengikuti latihan yang gak cocok sama dirinya, Isagi memilih untuk pergi ke lapangan. Dia masih gak nyangka sampai sekarang kegagalan yang membuatnya tereliminasi di turnamen dulu justru membuatnya bisa melawan pemain terbaik dari mancanegara. Fisik para pemain mancanegara terlihat berbeda dari Rin dan timnya. Mereka bahkan sangat meremehkan kemampuan Isagi, Aryu, Tokumitsu, dan Machira. Akan tetapi berbeda dengan Rin, ia terlihat sangat berani menantang pemain mancanegara secara langsung. Ia akan membuktikan kemampuan hebat anggota timnya. Isagi mengoper bola ke Machira yang langsung memulai aksi pertamanya dengan menggiring bola dan melewati Cavazos dengan sangat mudah. Kemudian disusul oleh Isagi dari samping menunggu operan bola, namun langkahnya terhenti oleh sosok Loki yang muncul tepat di hadapannya. Tidak ingin menyanyiakan kesempatan, Machira melakukan umpan tipuan menuju ke arah Rin yang sudah siap melakukan tembakan. Pada menit awal, Rin berhasil mencetakkan gol pertama untuk timnya. Rin bisa memanfaatkan chemistry dari Machira dan Isagi, kemudian menggunakannya untuk menciptakan serangan yang membuat peluang besar dan membuat seakan-akan musuh dari mancanegara ini cuma cecunguk belaka. Akan tetapi, hal tersebut justru membuat para musuh ingin menunjukkan seluruh kemampuan mereka berlima. Seketika Rin bersama timnya pun tercengang gak bisa berbuat apa-apa. Mulai dari Loki yang melewati pertahanan semua pemain termasuk Rin hanya dengan menggunakan kecepatannya. Disusul Luna yang memberikan bola ke arah Cavazos untuk membuat umpan lambung kepada Silva dan diakhiri dengan cetakan gol dari tembakan Adam. Seketika mereka berlima berada di level yang paling bawah di hadapan pemain mancanegara. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk mencetak gol lebih banyak lagi. Dan seleksi pun berakhir dengan skor 5-1. Inilah bukti perbandingan kemampuan dari para pemain mancanegara. Mereka berhasil membalikkan keadaan dan membuat Rin bersama timnya terlihat seperti seonggok rumput yang gampang diinjak-injak. Kekalahan yang dialami tim Blue Lock membuat para investor nangis. Mereka sudah menghabiskan sampai 100 juta untuk membayar para pemain mancanegara demi membuktikan hasil dari seleksi. Bahkan para investor berencana untuk menyudahi proyek Blue Lock. Akan tetapi buat Jinpachi ini semua belum berakhir. Dia memiliki rencana besar untuk kembali melanjutkan proyek Blue Lock dan membuat pertaruhan yang besar demi mempertahankan proyeknya. Sementara di ruang istirahat, Isagi bersama kawan-kawan masih merasa kesal akan kekalahan mereka. Berbeda dengan Rin, ia terlihat tenang, tetapi dalam hatinya Rin masih memiliki hasrat buat menjadi pesepak bola nomor 1 di dunia. Dari pengalaman dan memperhatikan Rin tersebutlah Isagi jadi mengerti, jika kita menginginkan sesuatu pencapaian, kita harus berjuang lebih keras lagi. Kalau jatuh, hal itu mah udah biasa. Jadikan kegagalanmu sebagai pelajaran dan acuan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Setelah puas beristirahat, Jinpachi mengumumkan bahwa hari ini seluruh seleksi kedua telah berakhir. Setiap pemain yang lolos akan dikumpulkan dalam satu aula. Dari 300 orang yang lolos seleksi kedua, tersisa 35 orang dan dipisah menjadi 7 tim berbeda. Tim pertama adalah Rin, Isagi, Machira, Aryu, Tokimitsu. Tim kedua ada Nagi, Baruchi, Tsurugi, Kiora. Akhirnya Isagi bertemu kembali nih dengan 3 orang dari dalam timnya. Tim ketiga ada Eita, Himizu, Kenyu, Yuzu, Taito. Tim keempat ada Akira, Sunzaki, Haiji, Hiragi, Nanase. Tim kelima ada Niko, Yukio, Hiyori, Samarada, dan Nishioka yang mengalami cedera setelah melakukan seleksi kedua. Tim keenam adalah yang paling mencolok, ada Raichi, Gagamaru, Wanima, Tanaka, dan Shiguma. Lalu tim ketujuh ada Igaguri, Tensu, Ranze, Reo, dan seorang rank terakhir yang bisa menjatuhkan Kunigai, dia adalah Shido. Tanpa berlama-lama lagi, Jinpachi segera memberitahu rencana besarnya untuk mempertahankan proyek Blue Lock. Ia menggunakan kesempatan terakhir yang diberikan oleh para investor untuk melakukan pertandingan melawan timnas Jepang U20. Jika mereka masih mengalami kekalahan, maka nasib mereka akan berakhir bersamaan dengan nasib proyek Blue Lock. Namun, kalau mereka justru bisa memenangkan pertandingan, maka mereka akan merebut posisi perwakilan persepak bolaan Jepang. Bahkan proyek Blue Lock digadang-gadangkan menjadi revolusi bagi dunia persepak bolaan, terutama di negara Jepang. Jinpachi juga menambahkan jika timnas U20 tidak mau meremehkan Blue Lock. Mereka bahkan mengajak Seitoshi bergabung dengan timnas sebagai gelandang. Melihat kenyataan itulah membuat semangat Rin untuk mendapatkan kemenangan menjadi semakin menggebu-gebu. Waktu latihan mereka hanya 3 minggu. Dalam waktu sesingkat itu, mereka harus bisa menselaraskan rasa egois dan bisa memadukan kemampuan masing-masing. Majulah kalian para talenta yang belum diasah. Dan kemudian, serial Blue Lock Season 1 pun selesai.